Bapak Aden Rifai selaku narasumber kita juga pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan hari ini kepada saya. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta yang hadir dan seluruh partisipan yang hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk acara pada hari ini nanti akan ada 3 narasumber yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama yaitu Ibu Siti Mayangsari. Kemudian di sesi kedua ada Bapak Januar Setiadi dan di sesi ketiga ada Bapak Aden Rifai. Sebagai pembuka acara ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Umum ITMA, Bapak Haji Iman Kadarisman. Dipersilahkan Bapak. Baiklah Ibu Ratna, terima kasih selaku moderator di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati ketua-ketua DPD, ketua bidang DPD ITMA Pusat. Di sini ada Ibu Yandi, Kabid bidang sosial keagamaan, Dr. Satiti, Kabid SDM, yang saya hormati Pak Pundi, Ketua ITMA Training Center, kemudian bidang usaha, dana dan usaha yang sekaligus pemateri, Pak Haji Januar, dan mungkin ada rekan-rekan lain yang nanti akan masuk. Yang saya hormati Ketua-Ketua DPD ITMA di daerah, Pak Hayat di Sulawesi yang baru saja pulang, kita tunggu beritanya dari Labuan Bajo. Kemudian juga Ibu Wurianti dari Jawa Barat hadir ya. Ketua DPD Jawa Tengah, Pak Haji Rohmat, juga yang akan ke Turki, saya dengar barusan, alhamdulillah. Dan juga teman-teman lain mungkin yang akan masuk segera di forum webinar siang hari ini. Teman-teman semua peserta ITMA webinar yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah bahwa acara ini diinisiasi tentunya oleh teman-teman di DPP yang mengharapkan adanya satu informasi terupdate kaitan dengan Turki, karena sebagian dari teman-teman akan memiliki tugas ke Turki dalam waktu dekat. Biasanya tool leader itu akan mendapatkan informasi yang terupdate atau current information. Maknanya penting dikarenakan apa? Karena informasi terakhir atau teraktual itu adalah informasi yang diperlukan ketika kita akan memberikan lead the group atau memimpin satu rombongan ke Turki. Teman-teman sekalian, di masa pandemi ini alhamdulillah wa syukurillah bahwa ITMA, anggota daripada ITMA masih bisa saling berbagi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, sharing destination. Ini adalah materi yang sangat bagus, yang saya akui ini adalah satu inisiasi dari DPP yang luar biasa, karena dengan begini kita bisa membangun tali silaturahim dan sekaligus berbagi ilmu. Selamat datang Ibu Mayangsari yang baru saja tiba beberapa minggu lalu dari tugas di Turki, dan ini adalah kesempatan untuk kita mendengar dari Ibu Mayangsari ahwal mengenai keadaan Turki pada saat Ibu memimpin rombongan. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Pak Januar ya selaku tentunya yang ahli dalam hal pengaturan program ke Turki, mengajak kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan terupdate mengenai aturan-aturan baru yang diberlakukan, yang bagus untuk kita dengar bersama supaya
informasi ini menjadi pegangan buat kita, memberikan informasi kepada peserta maupun pada programmer yang akan membuat program perjalanan wisata ke Turki. Juga selamat datang Mas Aden Rifai yang juga kita tunggu pengetahuannya kaitannya dengan Turki karena beliau sudah lama juga menjadi guide dan tour leader Turki, sehingga pada kesempatan ini 3 kolaborasi pemateri yang sangat luar biasa kita bisa mendengar dan kita bisa berbagi. Saya kira itu sambutan dari saya. Dengan mengucapkan bismillah, saya buka webinar atau ceritain dong mengenai Turki yang kita sama-sama harapkan menjadi masukan buat kita. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih, selamat menikmati. Baik, terima kasih sekali Pak Iman. Tetap semangat ya Pak G, sehat luar biasa, selalu bersamai di setiap kegiatan ITMA. Untuk acara yang pertama yaitu sharing pengalaman traveling Turki di tanggal 18 sampai tanggal 26 Juni yang baru saja dilalui oleh Ibu Mayangsari, Siti Mayangsari selaku tour leader dan owner travel. Pada paparan ini Bu Mayangsari akan menceritakan tentang perjalanan mulai dari berangkat saat di negara Turki, kemudian sampai dengan kembali ke tanah air, dan hal-hal baru apa yang dihadapi, protokol kesehatannya, karantinanya, biaya tambahan yang harus disiapkan, dan sebagainya. Sebelumnya, saya akan bacakan untuk CV Ibu Mayangsari. Bu Siti Mayangsari Rey adalah owner dari Jalan Bareng Kita. Kemudian beliau lahir di Medan tanggal 18 Februari tahun 1984. Tinggal di Jalan Permai 10 nomor 62 Banda Aceh. Untuk mobile kontak beliau di 0811 607243. Kemudian untuk kantor beliau di Jalan di JPK Tour and Travel, Jalan Ketapang Mata, Banda Aceh. Beliau juga account manager di PT Indonesia Telemedia Transmedia tahun 2014 sampai dengan 2015. Kemudian beliau sebagai operational manager di Ulehu Corner Seafood and Resto tahun 2010-2013. Sebagai event koordinator di PT IBF International Network tahun 2008 sampai dengan 2010. Dan sebagai IT lecturer di NIIT DTU USU tahun 2006 sampai 2008. Luar biasa. Kemudian beliau juga lulusan dari University Science Malaysia, Bachelor of Computer Science tahun 2002 sampai dengan 2006. SMU Negeri 1 Medan tahun 1999 sampai dengan 2002. SMP Negeri 1 Medan tahun 1996 sampai dengan 1999. SD Yayasan Pendidikan Harapan tahun 1990 sampai 1996. Untuk industrial training beliau, Unit Information Technology PT Telekomunikasi Indonesia, Digital Divisi Regional 2006, IT Departemen PT Indosat Tbk 2004. Untuk organisasi beliau, sebagai Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, ASPI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPMI, dan Indonesian Tour Leader Muslim Association, ITMA. Baiklah, untuk Bu Siti Mayangsari, kami persilahkan untuk mulai paparannya. Baik, terima kasih Mbak Ratma. Assalamualaikum, salam kenal dengan saya Siti Mayangsari Rai dan biasa dipanggil Mayang dari Banda Aceh. Jadi kita langsung aja ke topik untuk mengenai alhamdulillah saya selama pandemi ini
adalah perjalanan kedua saya, dan yang memang harus kita garis bawahi adalah selama pandemik ini persyarat kita harus selalu update untuk segala persyaratan untuk masuk ke suatu negara, karena selalu ada perubahan yang kadang hitungan minggu atau hitungan, kebanyakan untuk luar negeri itu adalah hitungan minggu ya, tapi untuk di Indonesia biasanya hitungan jam, tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan baru yang memang kita sebagai tour leader harus selalu update. Nah, untuk yang dari pengalaman saya yang berangkat bulan Desember dan bulan alhamdulillah baru Juni ini, yang paling penting mungkin kita semua biasanya sudah pernah ke Turki untuk para tour leader, dan kebanyakan dari kita sudah pernah bawa tour ke Turki. Yang harus di highlight pada awal perjalanan sekarang, persiapan adalah selain untuk visa tentunya, tiket dan lain-lain, itu adalah PCR atau antigen, swab antigen. Nah, untuk ini juga tergantung maskapai ya. Untuk maskapai, apabila kita menggunakan Turkish Airlines, itu kebijakannya pada saat ini adalah bisa hanya menggunakan rapid antigen atau swab antigen, atau juga bisa untuk yang sudah vaksinasi bebas masuk, seperti itu. Dan ada beberapa lain yang seperti juga misalnya ada surat pernah positif selama 6 bulan, seperti itu. Tapi biasanya kita menyarankan kepada para peserta adalah swab antigen tetap. Nah, kalau untuk beberapa maskapai seperti Singapore Airlines, kebijakannya setahu saya untuk Emirates juga masih menggunakan PCR test, seperti itu. Nah, selain yang untuk persyaratan pandemik yang PCR test atau swab antigen, ada persyaratan lain yang juga wajib kita siapkan sebelum check-in counter, yaitu mengisi form health registration. Ini mungkin saya share sedikit screen-nya ya. Nah, ini adalah form yang harus kita isi. Maaf, gambarnya ada kelihatan semuanya ya? Terlihat. Ini adalah form yang kita harus juga isi sekarang sebelum untuk masuk ke Turki, minimal 72 jam sebelum kita check-in. Ini nanti biasanya diperiksa hanya di counter di Indonesia. Untuk di Turkinya sendiri, sejauh ini belum pernah sih kita diperiksa untuk yang form ini selain visa. Ini biasanya kita akan isi ini, ada nanti di bawahnya dia ada, maaf ini HP saya kamera saya agak ini agak lambat komputernya, jadi ini nanti yang harus diisi di sini ada dibilang bahwa harus diisi 72 jam sebelum perjalanan, dan nanti hasilnya ada butiran-butiran yang kita isi, maka akan seperti ini formnya. Maaf. Laptop saya agak oke. Ada ini butiran yang kedua, ada saya share, maka hasilnya adalah seperti ini. Screen share, maaf sebentar. Sebentar, ini baik, saya lanjutkan sambil saya screen sharing. Jadi itu adalah yang form yang wajib diisi tentunya, yang harus dipersiapkan oleh para mungkin dari travel agent atau tour leader atau peserta sendiri untuk dicek. Dan untuk ketibaan di Turki sendiri tidak ada hal yang berbeda dari yang sebelumnya seperti masa sebelum pandemik. Maaf, ini contohnya hasilnya. Ini adalah general information yang akan kita gunakan sebagai ini namanya hashcode ya, hashcode dari pemerintah yang ada barcode-nya juga. Ini aduh, maaf. Baik, ini maaf jaringan saya agak lambat, ini jadi mengganggu ya. Jadi ini nanti bentuk hasilnya yang kita print, yang akan menyatakan tentang data kita pribadi seperti tempat tinggal kita nanti ketika di Turki. Kebanyakan dari kita biasanya hanya mengisi form pertama kita tinggal, form tempat tinggal pertama,
hotel yang kita inapi malam pertama. Biasanya seperti itu untuk pengisiannya. Ini dia, dan ini gratis ya, cuman hanya perlu mengisi aja untuk data. Ini contoh saya ketika menginap kemarin langsung isi cuman Ramada Hotel Kastilken dan 1 lembar ini sebagai pelengkap persyaratan. Dan kembali saya ulangi lagi bahwa ketika di Turki tidak ada perubahan yang signifikan dari sebelum pandemik dan ketika pandemik, jadi masih berlangsung seperti biasa. Kita prosesnya masih seperti imigrasi, dicop dan keluar seperti biasa dan melakukan perjalanan. Dan alhamdulillah untuk bulan Juni kemarin kita pergi, Turki itu sudah mengurangi masa lockdown. Memang kan setiap bulan itu selalu ada berita baru mengenai kebijakan-kebijakan baru untuk pandemik. Sebelum Juni itu setiap Sabtu dan Minggu ada jam lockdown. Sabtu Minggu masyarakat tidak boleh, masyarakat publik Turki ya, penduduk Turki baik yang resident permit ataupun mahasiswa yang memang sudah di Turki tidak boleh melakukan kegiatan kecuali tempat-tempat yang bersifat emergensi seperti rumah sakit atau belanja makanan, dan ada jam malam diperlakukan setiap Senin dan Jumat, yaitu seingat saya sekitar pukul 8 pagi sampai 8 malam, dan juga ada pengaturan lain seperti anak-anak waktu keluar untuk menggunakan public transportasi. Dan alhamdulillah sejak Juli, walaupun ada pembatasan atau kalau orang Turki bilangnya curfew untuk warga lokal, tapi untuk turis tetap boleh melakukan wisata. Jadi memang kendala sebelum berangkat yang Juni ini, misalnya waktu saya bulan Desember kemarin ketika lockdown Sabtu dan Minggu, itu restoran kan tutup ya. Jadi kita harus benar-benar disarankan berangkat ke Turki itu melalui travel agent dan operator yang akan mengurus masalah untuk makannya di selama perjalanan. Tapi setelah bulan Juni ini makanan sudah bisa dine in. Dulu kan hanya boleh take away, sekarang sudah bisa dine in. Jadi secara perjalanan di Turki itu selama bulan Juni ini tidak begitu banyak perbedaan ketika sebelum pandemik. Bahkan mulai 1 Juli kemarin, Presiden Erdogan sudah menginformasikan sudah tidak ada lagi lockdown. Jadi ketika saya datang, lockdown berubah dari Sabtu Minggu menjadi hanya Minggu saja waktu di bulan Juni, dan sekarang di 1 Juli sudah tidak ada lagi lockdown, sudah tidak ada lagi penutupan di Sabtu Minggu. Jadi sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap menggunakan masker. Itu yang mungkin bisa di garis bawahi untuk selama perjalanan di sana. Untuk masuk ke situs wisatanya masih seperti biasa, perjalanannya tidak ada yang begitu terhambat, tapi memang mungkin untuk balon udara ya, kalau misalnya dulu kita ketika balon udara sebelum pandemik ada sore, kadang-kadang ada waktu sore, kalau sekarang semuanya pagi dan memang harus booking karena banyak perusahaan balon, maksudnya perusahaan balonnya terbatas untuk berangkat, juga terkait dengan masalah angin dan cuaca, jadi semakin memang harus disarankan untuk peserta booking lebih awal. Untuk masalah makanan sudah bisa dine in, untuk di bulan sebelum-sebelumnya tidak bisa dine in, sekarang sudah bisa dine in, dan apalagi sudah pembatasan sudah dihapuskan, jadi sudah bisa untuk Juli ke atas sudah bisa seperti biasa. Untuk hotel-hotel juga masih seperti biasa, dan untuk bus kan sebelum bulan Juni itu untuk kapasitasnya maksimal 50% yang diisi untuk bus. Tapi setelah bulan Juni itu sudah pembatasan maksimum 50%, maksimal 50% itu sudah tidak diberlakukan. Jadi memang sudah kita bilang sudah berlaku seperti biasa seperti sebelum pandemik, hanya lebih meningkatkan prokesnya, prosedur kesehatan seperti penggunaan masker, tetap harus cuci tangan, dan untuk di restoran sampai saat saya berangkat di 18 Juni kemarin itu masih beberapa restoran menetapkan tidak untuk prasmanan itu makanan akan diambilkan oleh pihak hotel, nggak boleh ngambil sendiri. Tetap kebanyakan hotel masih berlakukan seperti itu ya. Untuk prasmanan kan biasanya kita ambil sendiri. Ini kebanyakan hotel sudah memberlakukan kita pilih makanannya, nanti ada staf mereka yang ngambilin. Itu untuk yang proses makanan. Dan untuk yang lainnya, di Juni kemarin hanyalah pembatasan masuk seperti ke Hagia Sophia, ada pembatasan masuk apabila penuh dan seperti biasa jam sholat. Tapi menurut pemandangan saya selama 18 sampai 26 Juni itu tidak ada hal yang terlalu sangat ketat ya. Tapi tetap
semuanya diberlakukan prokes. Dan untuk nah ini juga yang penting sih harus digarisbawahi, karena ini pengalaman saya tergantung hotel ya Pak. Jadi waktu dulu saya nginap di Pullman, hal ini tidak saya temuin. Tapi ketika saya nginap di Ramada Taxiscan, hal ini ditemuin bahwa mereka meminta hasil PCR atau swab antigen kita ketika check-in. Di beberapa hotel lain yang sudah kita inap itu tidak diminta. Ketika kita masuk seperti biasa. Nanti pembagian kunci dan kembali ke kita bisa masuk ke kamar hotel. Tapi apabila kemarin itu kita di Ramada Hotel Taxiscan, itu mereka meminta paspor kita dan juga hasil PCR atau swab antigen kita. Nah, ini mungkin kadang-kadang tergantung ya penggunaan hotelnya, kebijakan hotel berbeda-beda. Tapi memang ini saya rasa juga perlu digarisbawahi agar para peserta itu, agar kita tour leader mengingatkan para peserta hasil antigen itu, walaupun kan kita tahu hasil antigen atau PCR itu setelah 3 kali 24 jam tidak berguna lagi. Maksudnya sudah di luar jadwal yang validasi yang valid untuk dipergunakan dalam sebagai laporan bahwa kita negatif atau positif, tapi itu harus disarankan ke peserta untuk tetap disimpan. Dan saya memang selalunya biasanya menjadikan satu visa, hashcode tadi yang kita harus daftar, dan juga tiket, dan juga hasil PCR tadi. Nah, itu mungkin untuk yang selama perjalanan dari saya, mungkin nanti bisa juga ada yang kekurangan, nanti bisa dilengkapi dengan Bapak Rifai dan yang lain, dan Ustadz Ahmad tadi, dan satu lagi untuk tiket. Tiket itu kebanyakan kita itu kan dulu biasanya kemungkinan besar biasa masuk ya untuk Turki. Ketika kita mau pulang, pada saat kepulangan itu yang boleh masuk hanyalah orang yang memegang tiket. Jadi kebanyakan itu guide sudah tidak bisa membantu lagi untuk proses check-in dan masuk ke dalam. Jadi memang nanti itu tour leader yang peran serta full, karena pengalaman saya di Desember kemarin juga dan kemarin di Juni, itu nanti di pintu masuk dicek tiket kita. Jadi dia minta tiket kita, nanti dia akan cek sesuai paspor, kita boleh masuk. Tapi ada juga kondisi yang memang dibolehkan masuk, tidak ada pengecekan, tapi itu biasanya kita bilang untung-untungan ya, tapi saya lebih menyarankan tetap sebelum masuk ketika tiba di bandara, ketika kita sebelum masuk ke hall untuk X-ray itu diperiksa paspor dan tiket kita. Itu yang mungkin saya rasa poin yang harus digarisbawahi selama perjalanan di Turki, yang tentunya kita juga kalau untuk tour leader sendiri sih memang dalam kondisi pandemik ini kita pergi dalam keadaan yang sekarang mungkin sedikit was-was ya untuk Indonesia kepulangan. Karena kalau di Turkinya sendiri mungkin tidak begitu ada peraturan yang tiba-tiba yang mungkin menghambat pekerjaan kita sebagai tour leader untuk membawa tamu, karena biasanya peraturan akan diinformasikan jauh sebelumnya, dan kita insya Allah sudah mengantisipasi dari Indonesia sehingga perjalanan itu bisa seperti biasa. Paling kita untuk tour leader lebih menyemangati peserta, mengingatkan untuk selalu menjaga untuk selalu prokes, juga untuk selalu minum vitamin untuk kondisi fit, karena ini untuk kesehatan bersama, menjaga kebersihan, dan hal-hal lain yang memang masih penting untuk kita lakukan selama kondisi pandemik ini untuk menghindari penyakit corona itu. Nah, jadi itu seputar yang bisa saya jelaskan mengenai perjalanan di Turki. Nah, untuk kepulangan tadi ketika check-in saya sudah informasikan bahwa yang kita harus dicek untuk itu masuk ke hall itu kita harus dicek tiket dan paspor. Dan ketika check-in itu akan diminta PCR kita yang malam sebelumnya kan untuk pulang PCR untuk pulang ke Indonesia itu adalah persyaratan dari pemerintah Indonesia. Jadi biasanya setiap grup 1 hari sebelum kepulangan akan melakukan tes PCR, apakah biasanya dibawa ke hotel tim medis dan dicek, dan hari kepulangan nanti sudah ada hasilnya apakah negatif dan positif. Dan hasil tes itu nanti akan kita tunjukkan ketika check-in. Di maskapai masing-masing. Nah, lalu yang juga harus digarisbawahi juga kemarin waktu dulu kadang-kadang kan kita ada peserta saya pernah yang kertasnya hilang hasil PCR-nya.
itu bisa kita tunjukkan hanya sebagai di HP ya, PDF-nya. Tapi itu sangat resiko. Jadi saya sarankan untuk TL kita juga selain punya 1 lembar, kita minta print 2 menurut saya. Itu kadang-kadang, karena kan itu kita serahkan peserta masing-masing ketika check-in. Nah, itu memang harus, menurut saya, pengalaman saya pribadi sih Pak ya, jadi harus ada, saya biasanya nyiapin filenya 2 untuk kasih ke peserta pegangan 1 masing-masing, dan saya juga. Dan juga itu waktu kejadian saya di Turki kemarin, ada pemeriksaan ulang lagi. Dulu waktu saya berangkat Desember, pemeriksaan PCR itu hanya di meja counter check-in. Tapi sekarang ketika saya pulang Juni kemarin, ada pemeriksaan lagi ketika mau boarding. Ketika mau boarding, mereka minta lagi tes PCR dan divalidasi, distempel oleh pihak maskapai Turkish Airlines pada saat itu terjadi. Jadi makanya bukti fisik tetap penting, karena juga bukti fisik PCR itu ketika kita sampai di Indonesia, setelah kita isi EHAK, kan kita untuk orang Indonesia wajib nanti pulang isi EHAK, dan itu kita sudah ingatkan ke peserta sebelum berangkat itu sudah harus mendownload EHAK. Jadi ketika mau ke Indonesia, kita nanti sebelum pulang, biasanya saya memanfaatkan waktu sebelum pulang di hotel atau ketika menunggu di bandara untuk kita mengisi EHAK. Dan itu EHAK di masing HP peserta, karena kan itu harus login, harus kita login. Kalau dulu setahu saya waktu Desember itu ada kertas kuning yang kita bisa isi sendiri. Tapi sekarang pengalaman di Juni kemarin, kebanyakan kita harus memanfaatkan dari aplikasi HP. Dan untuk mengisi EHAK itu lebih mudah apabila menggunakan HP Android daripada iPhone. Kalau iPhone dia lebih suka nendang memang, jadi lebih ke HP Android. Nah, ketika kita sudah isi EHAK, nanti waktu kita landing di Indonesia, yang diminta adalah surat EHAK. Kita nanti isi EHAK untuk melalui ke pos selanjutnya untuk PCR. Jadi sudah dipersiapkan EHAK kita, barcode-nya, dan barcode-nya disarankan untuk kita untuk di screenshot. Jadi ketika kadang-kadang EHAK itu kan bermasalah ya waktu dibuka. Jadi udah di screenshot, jadi lebih aman, sudah di screenshot di HP. Itu hasil PCR juga, dan nanti biasanya dari pihak Satgas akan membagikan surat kesehatan yang kita akan isi, dan nanti itu dibagi antara hotel dan wisma. Nah, biasanya orang-orang yang pergi liburan otomatis itu harus mengambil jatah karantina di hotel, dan karena wisma itu hanyalah untuk orang yang pelajar PMI dan PKI atau TKW. Nah, setelah melalui proses mengisi kartu kesehatan, kita menunjukkan EHAK ke peserta, menunjukkan EHAK ke untuk menunjukkan EHAK ke Satgas, lalu kita melalui pos yang satu lagi adalah pos PCR. Mereka untuk melihat hasil PCR kita negatif dan akan divalidasi. Setelah pos PCR itu kita akan melanjutkan ada pos lagi, itu nanti dari pihak Satgas lagi untuk melihat dari hasil surat kesehatan yang akan ditandai pada saat kita menunjukkan barcode EHAK ke Satgas, ke pos Satgas sebelumnya. Di situ nanti ditandai apakah kita wisma atau hotel. Nah, nanti divalidasi lagi di pos setelah PCR bahwa kita di wisma atau hotel. Lalu setelah keluar itu baru kita imigrasi. Setelah imigrasi, pengambilan barang, nanti akan kembali diarahkan apakah kita ke hotel ataukah kita ke wisma. Nanti ada arahnya dari petugas. Nah, untuk hotel sendiri, kita sebagai tour leader ataupun travel agent biasanya menyarankan peserta untuk sudah membooking hotel sebelum kepulangan ke Indonesia. Kenapa? Karena apabila kita tidak membooking hotel, atau kita booking hotel on the spot ketika di bandara, itu kita akan dihadapi oleh, maksudnya kita akan diberikan pilihan hotel-hotel yang pada saat itu hotel yang standby untuk jualan. Karena hotel kan ada banyak ya Mbak ya, hotel kan ada banyak ya semua Bapak Ibu. Jadi hotel itu ada 44 atau 64 hotel yang ikut yang masuk dalam karantina, yang masuk dalam daftar hotel untuk karantina dari pemerintah atau dari Satgas. Nah, jadi otomatis
kalau misalnya kita beli hotel on the spot, hotelnya itu rolling jam waktunya. Jadi yang kita beli bisa saja tidak sesuai dengan budget kita. Jadi biasanya hotel itu kalau kita selaku tour leader itu mengingatkan peserta untuk memesan hotel sebelum kepulangan ke Indonesia. Apakah mereka memesan langsung melalui nomor kontak yang ada disebarkan melalui edaran Satgas atau boleh melalui pihak travel agent yang mereka berangkat. Tapi saran saya biasanya ke peserta-peserta itu adalah beli dulu. Pertama karena untuk kesediaan kamar, kedua untuk penjemputan agar lebih cepat karena yang sudah ada karena ketika kita membooking dulu kita nanti akan mendapatkan barcode. Maaf, saya belum share di sini barcode-nya. Jadi kita nanti akan mendapatkan barcode dari hotel, yang barcode ini nanti akan diverifikasi lagi oleh pihak Satgas bahwa kita benar sudah memesan hotel. Nah, apabila kita belum ada barcode itu, otomatis kita harus mencari hotel yang kira-kira sesuai budget kita dan menunggu barcode dari mereka dan menunggu penjemputan dari mereka. Jadi itu masalah teknis aja sebenarnya, apakah kita mau langsung segera pulang atau memang kita mau melihat dulu pilihan-pilihan hotel begitu. Nah, untuk Wisma sendiri, untuk hotel ini berbayar karena waktu saya kemarin itu masih 6 hari ya berbayar dan variatif harganya dari bintang 3 sampai bintang 5. Harganya itu dari harganya mulai dari 4.300.000-an sehingga ada yang 11 jutaan. Ada juga mungkin 12 jutaan, itu tergantung harga ketika di lokasi. Seperti itu. Tapi kalau bintang 3 rata-rata untuk kamar sendiri yang bersendiri bukan yang twin packs kurang lebih di angka 5 jutaan. Kurang lebih seperti itu harga untuk hotel karantina. Untuk Wisma sendiri itu memang gratis dari pemerintah, tapi biasanya saya tidak begitu menyarankan untuk Wisma. Tapi itu adalah terpulang dari peserta dan kebijakan travel masing-masing. Karena untuk Wisma itu kau udah janji bangun tidur. Tancinya, si kualinya. Ya, Mama udah agak kesehatan ini. Untuk Wisma itu dia gratis, tapi yang diutamakan adalah untuk PMI, pelajar dan TKI. Jadi ketika ada liburan ketika ada orang umum ingin masuk ke Wisma, maka akan melalui proses penerbangan, untuk ke Wisma itu adalah penerbangan terakhir, ditunggu penerbangan terakhir. Karena kenapa? Pihak Satgas atau Wisma lebih mengutamakan yang tadi yang saya sebutkan, pelajar, TKI atau PMI. Jadi orang yang tujuan liburan atau kunjungan keluarga itu akan mendapatkan jatah paling terakhir setelah penerbangan terakhir. Jadi kebanyakan itu baru dibawa ke Wisma setelah jam 3 pagi. Dan check-in di Wisma itu biasanya jam 7 pagi atau jam paling cepat jam 7 pagi. Karena pengalaman dari orang-orang yang saya cari informasinya, rata-rata paling cepat jam 6 pagi, jam 7 pagi baru masuk kamar. Jadi cukup melelahkan sih sebenarnya, tapi memang ya mungkin karena kita kan tidak disarankan ke sana, otomatis kita adalah opsi terakhir untuk masuk ke Wisma. Dan jadi makanya kenapa saya biasanya lebih menyarankan ke peserta kita itu bahwa mereka lebih bagus mengambil hotel untuk lebih kenyamanan ya, karena biasanya kan tergantung pesawat. Kalau Turkish sampainya sore, ada juga Etihad sampainya Etihad atau Singapore Airlines sampainya siang, itu bakal menunggu sampai jam 3 pagi, jam 6 pagi di bandara. Itu juga harus dipikirkan kondisinya untuk para peserta, dan biasanya setiap tour leader sih biasanya company juga lebih menyarankan ke hotel seperti itu. Nah, untuk pengalaman karantina di hotel sendiri, kalau untuk saya pribadi, ya memang pembatasan di hotel kita tidak boleh keluar kamar selama karantina, tidak boleh keluar kamar, hanya boleh di kamar, dan makanan diantar ke kamar 3 kali, pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi ketika kita sudah sampai di bandara, dan tadi kita sudah melalui proses
pemilihan hotel dan wisma, maka ketika kita dijemput hotel, ketika sampai di hotel kita akan PCR ulang. Kita PCR lagi sebelum pergi ke kamar atau sesudah mendapatkan kunci kamar atau sebelum mendapatkan kunci kamar, kita akan melakukan PCR ulang. Nah, nanti baru kita masuk ke kamar dan hasil PCR itu biasanya sudah diumumkan besok paginya. Nah, jadi di hotel nanti kita sudah masuk kamar itu selama kurang lebih 6 hari 5 malam itu kita hanya di kamar saja, tidak boleh beraktivitas keluar, dan makan itu diantar, makan pagi, siang, dan malam. Dan hari keempat kita akan melakukan PCR ulang. Dan hari kelima, ya malam keempat ya, itu PCR ulang, yang hasilnya apabila negatif, besok paginya kita bisa pulang seperti itu. Jadi total dengan ketibaan kita, misalnya saya tiba tanggal 26, itu sudah dihitung 1 hari untuk karantina karena walaupun kita masuknya malam atau tengah malam sekalipun pesawat kita itu dihitung udah 1 hari. Jadi total memang 6 hari, jadinya 6 hari 5 malam. Kalau itu yang saya alami selama masa karantina. Terus mungkin maaf kalau bila saya terlalu cepat informasinya. Jadi cuman ini ada berita terbaru yang juga kita sudah sama-sama ketahui, per peraturan Satgas nomor 8 yang terbaru 5 Juli kemarin, masa karantina dari 6 hari 5 malam sudah berubah menjadi 8 hari dan wajib vaksin. Jadi untuk yang tiba di Indonesia setelah 6 Juli, maka wajib karantina 8 hari, dan juga menghadirkan hasil tes PCR, dan juga harus membawa sertifikat vaksin full. Jadi apabila ada yang belum vaksin, itu akan divaksin oleh pemerintah selama masa karantina. Untuk pemberlakuan dan prosesnya sendiri saya belum tahu terus terang karena saya juga belum berangkat pada masa yang ini. Mungkin itu nanti akan bisa kita dapatkan informasi terbaru dari rekan-rekan kita yang akan pulang. Tapi memang yang bisa saya garis bawahi memang sebagai kita tour leader atau pelaku pariwisata untuk perjalanan luar negeri selama pandemik ini harus memang selalu bersiap-siap dengan segala kondisi perubahan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Karena untuk pemerintah Turki sendiri sejauh ini kita sudah mengalami keringanan untuk perjalanan ke sana dengan hanya diberlakukannya antigen, dan juga di sana juga sudah kita bilang sudah hampir back to normal walaupun masih menggunakan masker seperti itu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh para narasumber lain informasinya. Bapak Ibu, dan terima kasih Pak untuk keluarga besar Irma yang beri saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mayang Sari. Pas sekali waktunya. Ya, untuk tanya jawabnya kita simpan dulu. Kita lanjut ke pemateri kedua. Untuk materi kedua mengenai adaptasi baru wisata Turki yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Januar Setiadi selaku tour leader atau LE Turki. Saya bacakan dulu CV beliau. Untuk nama Januar Setiadi, jabatan di asosiasi yaitu Ketua Bidang Penerbangan Ampuri dan Ketua Bidang Dana dan Usaha di ITMA. Beliau juga Direktur dari PT Sabda Mandiri Wisata. Baik, langsung saja saya persilahkan Bapak. Pak Januar, terima silakan. kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Iman Kadarisman, seluruh jajaran pengurus DPP ITMA, dan juga seluruh Ketua DPD ITMA, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, jadi saya sedikit menambahkan, tadi sudah cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mayang Sari yang baru saja pulang dari Turki. Jadi memang sekarang ini ketentuannya khusus untuk Turkish Airlines memang sudah ada keringanan ya, tidak lagi
perlu untuk tes PCR yang biayanya relatif lebih tinggi dibanding antigen. Cuma yang harus sama-sama kita perhatikan adalah kalau untuk tes rapid antigen itu memang ada ketentuannya. Ketentuannya adalah 2 kali 24 jam, atau kalau kita pengen menggunakan PCR test itu ketentuannya 3 kali 24 jam atau 72 jam. Nah, ini kemarin kita sempat ada kontroversi H-3 atau 2 kali 24 jam itu pada saat sebelum take off atau sesudah landed di Istanbul. Kalau dari pihak counter check-in kemarin announce kita atau menginformasikan kita itu pada saat kita landed di Istanbul. Artinya kalau kita ingin PCR test atau rapid antigen itu harus diperhatikan waktunya ya. Waktunya mulai dari pengambilan sampling sampai dengan keluarnya hasil dari PCR atau antigen itu sendiri. Biasanya kalau PCR kita sarankan mereka di H-1, dan kalaupun antigen bisa juga dilakukan H-1 atau pada saat pas hari H, karena antigen kan keluarnya itu tidak terlalu lama dan bisa dalam hitungan menit ya kalau antigen. Nanti kalau last minute seperti ini bagaimana? Kalau ada yang ternyata positif gitu kan, bagaimana dengan line arrangement-nya, bagaimana dengan tiketnya dan sebagainya. Kalau untuk tiket sendiri sejauh ini positif itu bisa dilakukan refund. Dan untuk line arrangement ada beberapa yang memang ada ketentuan guaranteed booking baik dari hotelnya dan sebagainya karena memang pembayarannya di awal, dan itu bisa kita klaim melalui travel insurance. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, tour leader jangan lupa untuk menyampaikan ke calon peserta kalau misalnya untuk pemilihan travel insurance ini dipastikan untuk yang bisa full claim. Kalau misalnya ada peserta yang positif, kemudian juga ada beberapa travel insurance yang ketika kita nanti positif di sana memang klaim untuk kalau ada yang sakit, bagaimana dengan COVID? Ada beberapa yang di awal itu kemarin nggak sempat bisa dilakukan proses klaim. Oleh karenanya kita juga harus memperhatikan travel insurance yang akan kita gunakan, make sure ini sudah cover COVID, baik itu prosesnya cashless maupun reimburse seperti itu. Karena biar bagaimanapun itu juga kan salah satu yang akan menjadi pertimbangan peserta yang akan melaksanakan perjalanan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Mayangsari bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali pada saat kita turun dulu itu. Kalau kita turun di Istanbul memang local gate bisa menjemput kita sampai dengan di dalam. Nah, sekarang ini peran tour leader sangat harus extraordinary sekali karena mulai dari turun pesawat sampai dengan nanti ke imigrasi, peserta itu memang harus didampingi karena tidak ada yang jemput dari pihak mereka, sampai nanti ketemu conveyor itu juga belum ketemu dengan local gate. Dan biasanya nih kadang-kadang kita punya kendala dengan orang-orang yang pesertanya ini suka merokok ya. Jadi kadang-kadang mereka keluar dari bandara, kemudian pengen masuk lagi itu nggak boleh karena keluar masuk gate di Bandara Istanbul sekarang ini, keluar di pintu yang berbeda, masuk pun di pintu yang berbeda. Jangan sampai nanti kita kehilangan peserta, dan pastikan juga nomor internasionalnya itu diaktifkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena selama perjalanan di luar negeri biasanya kita monitor melalui WhatsApp group gitu ya kurang lebih. Kemudian tadi juga sudah disampaikan selama di Turki ini memang tidak ada perubahan yang signifikan, apalagi per tanggal 1 Juli yang lalu pemerintah Turki sudah menyatakan bahwa Turki back to normal, walaupun nggak normal-normal banget, tapi setidaknya kita sudah bisa menikmati makanan di restoran, kemudian kapasitas bus transportasi juga bisa diisi lebih dari 50%. Artinya ini salah satu biaya yang bisa menekan biaya ya. Sampai dengan nanti kita kembali dari Turki, itu memang
tidak ada ketentuan dari pemerintah Turki untuk melampirkan PCR test, tapi pemerintah Indonesia memang yang mewajibkan warga negaranya atau warga negara asing setiap yang datang ke Indonesia itu wajib melampirkan PCR test dengan hasil negatif. Nah, biasanya kalau untuk plan arrangement atau travel agent itu sudah punya rekanan dokter-dokter yang biasa dipanggil ke ke hotel. Karena dulu waktu awal-awal di tanggal 21 Juli itu kita cuma bisa melaksanakan PCR test itu di bandara, di mana kita kalau berangkatnya itu jam 2 dini hari biasanya rata-rata dengan Turkish Airlines atau waktu itu Turkish Airlines ya yang baru terbang di sana, sekarang sudah ada Emirates, Qatar dan penerbangan lainnya. Kita harus nunggu datang lebih awal, artinya jam 4 kita harus sudah ada di bandara, ambil sampling, kemudian nunggu paling cepat itu 5-6 jam. Nah, sekarang sudah cukup banyak kemudahan-kemudahan, kita sudah bisa panggil dokter atau tenaga medis untuk ambil sampling. Dan setelah PCR-nya ini keluar, jika hasilnya negatif, kita bisa melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Dan apabila nanti ada yang positif, itu dikembalikan kepada masing-masing peserta. Artinya tetap di sini ada peran serta tour leader untuk mengidentifikasi apakah peserta ini mengikuti menggunakan travel insurance jenis apa, dan nanti akan kita antar sesuai dengan rujukan daripada masing-masing travel insurance. Kalau misalnya ada yang prosesnya reimburse, ada yang prosesnya cashless, ada rekanan travel insurance dengan rumah sakit yang ada di sana. Nah, ini peran serta tour leader sangat penting sekali ya. Jadi kita tetap mendampingi sampai dengan calon peserta ini mendapatkan haknya di Turki seperti itu. Nah, kalau kemarin terus kita sampai di Indonesia, kalau memang regulasi awal itu Turki ini banyak ya diminati karena biaya karantinanya itu bisa diakomodir atau bisa bisa kita manfaatkan fasilitas dari Wisma Pademangan itu sendiri, karena memang pada dasarnya Wisma Pademangan ini difungsikan untuk TKI, tenaga kerja dan sebagainya ya. Kecuali untuk wisatawan. Cuma karena memang mayoritas warga negara kita ini banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas yang free, jadi banyak peserta yang ingin memanfaatkan fasilitas dari Wisma Pademangan. Nah, bulan lalu sempat terjadi kehebohan setelah demand dari Turki ini meningkat, tiba-tiba ada rumor bahwa Wisma Pademangan sudah tidak bisa digunakan lagi oleh wisatawan. Sebenarnya fungsinya memang bukan untuk wisatawan, tapi karena kita ini punya budaya ketimuran dan atas asas toleransi, sekarang ini Wisma Pademangan tetap bisa dimanfaatkan. Cuma sama seperti yang tadi Bu Mayang sampaikan, pada dasarnya bisa, cuma ada ketentuan dari gugus tugas yang bertugas di lapangan di Bandara Soekarno-Hatta, itu harus menunggu flight terakhir. Biasanya rata-rata itu kalau kita turun dengan Turkish Airlines itu jam 6 sore atau maghrib biasanya, itu nanti menunggunya dibawa lagi sekitar subuh. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh tour leader. Jangan sampai peserta kita ini kelelahan dan jangan sampai peserta ini akibat lelah yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan sakit ya. Nah, ini ada dua hal sih yang bisa kita sampaikan ke peserta. Kalau misalnya pesertanya ini punya kemampuan finansial lebih, ada baiknya kita sarankan mereka untuk memanfaatkan fasilitas karantina yang berbayar sesuai kemampuan masing-masing. Itu mulai dari kalau tadi Bu Mayang sampaikan ada yang start from 5 juta sampai dengan ke atas seperti itu. Kalau ada yang budgeting biasanya mereka-mereka yang backpacker atau sudah terlalu jenuh di rumah tapi punya uang terbatas, ya kita bisa berdiplomasi dengan gugus tugas bahwa kita tidak punya biaya yang cukup untuk melakukan karantina di hotel.
Jadi nanti si pihak gugus tugas akan mengarahkan ke hotel karantina, tapi dengan ketentuan biasanya mereka suruh menunggu sampai flight terakhir. Nah, selama menunggu itu sendiri, di mana kita menunggu? Tetap menunggu di ruangan yang disediakan oleh pihak gugus tugas, dan biasanya paspor dan KTP-nya itu ditahan. Nah, selama ditahan sendiri, itu nanti tour leader bisa mengakomodir peserta-peserta yang ingin menitip makanan, karena tetap diperkenankan untuk keluar keluar bandara untuk alasan membeli makanan dan sebagainya seperti itu. Cuma tetap tidak disarankan untuk kecuali tour leader ya, yang menimbulkan keramaian di bandara, peserta sampai keluar semua seperti itu. Nah, ini peran serta tour leader untuk menjaga peserta untuk tetap kondusif seperti itu. Karena waktunya terbatas dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan yang cukup detail oleh Ibu Mayang, dan nanti juga akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Rifai. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa sharing-sharing lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, setelah dari Bapak Januar tadi, terima kasih banyak. Untuk pemateri ketiga, kita langsung saja. Tentang Turki bukan hanya seputar destinasi. Nah, narasumber kali ini yaitu Bapak Aden Rifai. Beliau adalah tour guide, tour leader Turki, dengan pengalaman hampir 7 tahun tinggal di Turki. Sudah bisa langsung ini, Bu? Ya, beliau untuk materi ini beliau akan membahas mengenai berdasarkan pengalaman beliau selama 7 tahun tinggal di negara Turki, bagaimana karakteristik masyarakat Turki, tata krama warganya, budayanya, waktu yang cocok untuk berkunjung ke sana. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk biodata narasumber kita yang ketiga. Nama beliau adalah M. Rifai BA. Kemudian kontak beliau di 0851 61009972, alamat di Jalan Palbatu 1 nomor 50 Jakarta Selatan. Pekerjaan saat ini yaitu marketing di GreyFood Tour. Kemudian riwayat pendidikannya SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus penerima beasiswa Provinsi Jawa Barat yang diasramakan di Bina Siswa SMA Plus Provinsi Jawa Barat. Universitas Fatih Istanbul Turki tahun 2014 sampai 2015. Sertifikat bahasa Turki. Universitas Istanbul di Istanbul Turki, sertifikasi bahasa Arab tahun 2015-2016. Fakultas Teologi tahun 2016-2021. Pengalaman kerja dan prestasi beliau adalah sebagai ketua penyelenggara studi tour untuk sekolah Nizamiyah Andalusia, Jakarta di Turki tahun 2017, penterjemah untuk Kementerian Pariwisata, menjadi penterjemah untuk perwakilan Kementerian Pariwisata pada kegiatan Halal Expo yang diadakan di Istanbul pada tahun 2018, kemudian menjadi pekerja lepas sebagai guide, tour leader, dan penterjemah di berbagai kegiatan dan beberapa agen perjalanan di Turki, kemudian juara 1 pada kegiatan Ticaret Ancillary, Duta Perdagangan yang diselenggarakan oleh Musyad Asosiasi Pebisnis dan Industri Independen Turki pada tahun 2021. Baru saja ini, luar biasa. Baiklah, kita langsung saja simak paparan dari beliau. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ketua Umum Pak Iman Kadarisman, kemudian para jajaran yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk mengisi acara. Kemudian tidak lupa pula saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu Ketua DPD, kemudian para anggota ITMA sekalian yang hadir pada hari ini. Satu juga bahasa Indonesia saya agak kacau, maaf.
Juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Mayang dan Pak Januar yang sebenarnya materinya sudah dilalap habis sama kedua pemateri sebelumnya ya. Jadi sebenarnya saya bingung saya mau menjelaskan apa pada saat ini karena memang penjelasan Ibu Mayang dan Pak Januar sudah lengkap sekali. Kemudian saya juga menyiapkan PowerPoint, mungkin bisa dibuka. Bu Ratna. Iya, baik, silakan. Oke, slide selanjutnya mungkin. Saya tahu mungkin kebanyakan di sini Ibu dan Bapak sudah pernah berangkat ke Turki, ada yang cuma sekali, ada yang beberapa kali, tapi rasanya tidak adil kalau misalkan saya bercerita meraba-raba hanya menjelaskan sesuatu tanpa memberikan gambaran seperti apa itu Turki kepada Ibu dan Bapak yang belum pernah berangkat ke sana. Jadi mungkin ketika kita nulis tentang Turki di mesin pencarian Google atau semacamnya, pasti yang gambar-gambar yang awal muncul ini adalah gambar-gambar seperti ini. Pertama di sana ada Galata Tower, kemudian Maiden Tower, Sultan Ahmed atau lebih kita kenal dengan Blue Mosque. Kemudian yang paling terkenal itu satu lagi adalah Kapadokia, di mana terkenal dengan rumah-rumah batunya dan juga hot air balloon, balon udara. Yang pertama ada Galata Tower, itu letak 3 monumen tempat destinasi pertama ini ada di Istanbul, selanjutnya ada di Kapadokia, namun tidak terbatas dengan ini karena sebenarnya Turki itu adalah negara yang kaya akan sejarah. Kenapa? Karena saya bisa bilang Turki ini adalah pusat peradaban dunia. Mulai dari Roma, kemudian Ottoman, bangsa Hittit juga pusat peradabannya adalah di sana dahulu. Kita kenal Istanbul sebagai destinasi utama Turki, apalagi untuk yang umroh plus Turki biasanya itu terpusat di Istanbul dan Bursa ya. Nah, sebenarnya kota Istanbul yang sekarang itu adalah kota perluasan dari Konstantinopel dulu yang ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1453. Jadi Istanbul yang dulu itu sebenarnya adalah Konstantinopel itu hanya berada di dalam dinding pertahanan. Dinding pertahanan Konstantinopel yang pusatnya itu adalah Hagia Sophia yang kita kenal sebagai masjid pada saat ini, baru dirubah pada tahun kemarin kalau nggak salah tahun kemarin itu dia statusnya masih museum, kemudian untuk saat ini sudah menjadi masjid jami atau masjid besar di Istanbul. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mungkin di penjelasan yang dibagikan di grup, saya akan menjelaskan tentang budaya, kemudian karakteristik orang Turki, dan juga tata krama mereka. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya masuk ke pembahasan itu akan terlalu jauh, makanya saya hanya akan membahas bagaimana sih orang Turki dalam kehidupan sehari-harinya yang berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai tour leader. Nah, pertama adalah pastinya kita sebagai orang yang bepergian ke Turki tidak akan jauh dengan yang namanya makanan, museum, dan masjid. Nah, tata krama makan di Turki itu seperti apa sih? Pertama, di atas itu ada sarapan orang Turki, mungkin seperti yang Ibu dan Bapak tahu yang sudah pernah ke Turki, sarapan di Turki itu tidak seperti dengan sarapan yang ada di Indonesia, yang notabene kalau di sini kan kita makan nasi. Nah, kalau di Turki, mereka tidak makan nasi, namun mereka makan roti dengan banyak makanan sampingannya. Seperti bisa dilihat di atas itu, makanan sarapan Turki itu sangat beragam, mulai dari telur omelet menggunakan sujuk, kemudian keju-kejuan, buah-buahan dengan sayuran juga, ada juga yogurt di pagi hari, kemudian dibarengi dengan teh kalau orang Turki dengan menggunakan cangkir yang khusus ya kalau di Turki untuk minum tehnya. Kemudian untuk makanan siang dan makanan malam sebenarnya sama saja dengan kita, cuman orang Turki itu terkenal dengan pemakan daging, makanya jangan heran kalau makanan di Turki itu kebanyakan makan daging. Kita di Indonesia mungkin sedikit susah atau mungkin mahal untuk makan daging, tapi tidak dengan di Turki. Masya Allah. Jadi, harga daging itu cenderung murah dan pakai mobil, Mas. Dan memang bisa diakses oleh semua orang. Oh gitu. Baik, kemudian selanjutnya setelah makan berat, kalau di Turki itu biasanya mereka akan menutup dengan minum teh dengan memakan manisan. Atau kalaupun tidak ada teh, mereka biasanya makan kopi Turki yang sangat terkenal sekali kopi Turki itu. Nah, makan manisan dibarengi dengan kopi Turki atau teh dengan cangkir khusus Turki kalau di Turki.
Kemudian kopi di Turki itu juga berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita kopi banyak airnya, tapi kalau di Turki itu tidak. Kopi dengan airnya itu hampir setengahnya. Jadi kalau kita punya satu cangkir, mereka akan isi setengah cangkir itu dengan kopi, kemudian setengahnya lagi dengan air. Makanya ketika kita minum kopi Turki itu akan sangat pekat sekali karena memang kadar kopinya itu sangat tinggi kalau di kopi Turki itu. Dan juga ketika kita nanti akan membawa tamu ke Turki, biasanya kita jarang sekali disediakan makanan penutup seperti kopi atau manisan. Kebanyakan kita lebih banyak diberikan buah sebagai dessert atau makanan penutup pencuci mulut. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, Ibu Bapak nanti jangan heran ketika membawa tamu, makanan pola atau aturan makanan di Turki itu memang sedikit berbeda dengan kita. Di Turki pasti di awal makanan itu kita akan diberikan sup, tapi sup di sini jangan dibayangkan sup seperti kita makan sup ayam atau sup daging di Indonesia, karena sup di Turki itu sangat berbeda. Namanya corba. Kalau saya lihat corba itu mungkin dari bahasa Arab artinya syurba. Nah, biasanya disediakan sup seperti bubur, itu berasal dari kacang lentil kebanyakan. Mereka akan green atau haluskan si kacang itu, kemudian dibuatkan sup nantinya seperti bubur, dan nanti dimakan bersama roti di awal makanan. Dan kebanyakan restoran Turki itu tidak akan memberikan makanan utama sebelum si sup ini habis. Tapi untuk daerah wisata seperti Hagia Sophia atau Old Town nanti, mereka sudah paham, oh ini turis Indonesia, makanya mereka tanpa menunggu sup habis, biasanya mereka sudah menyediakan makanan utama. Tapi kalau misalkan makanan utama keluarnya, Ibu Bapak harus pahami bahwa sup ini mungkin harus habis dulu seperti itu. Kemudian nanti setelah makanan habis, mereka akan menyediakan teh jika memang disediakan. Kalaupun tidak, mungkin hanya dessert seperti yang tadi saya jelaskan, buah dan lain sebagainya. Kemudian di Turki juga banyak, tidak terlalu banyak seperti di Indonesia sepertinya makanan jalanan. Tapi makanan jalanan di Turki itu bentuknya kebanyakan seperti roti. Misalnya ada simit, kalau di gambarnya itu berbentuk bulat, roti berbentuk bulat, kemudian ditaburi dengan kacang, apa ya kalau di Indonesia itu? Saya lupa nama kacangnya kalau di Indonesia. Nah itu banyak sekali, ya kacang wijen, betul sekali. Nah itu nanti mereka ditaburi kacang wijen, cuman roti ini akan sangat keras ketika Ibu Bapak beli nanti di sana, karena roti ini hanya bertahan 3 jam untuk masa enaknya, kalau kita bilang masa enaknya ya. Baru keluar dari oven sebenarnya harus langsung dimakan, nah itu akan enak sekali. Bisa dibarengi dengan coklat atau mungkin jam, selai yang lainnya, itu sangat enak sekali dibarengi dengan minum teh. Tapi kalau simit-simit yang kita beli nanti di tempat wisata itu sudah sangat keras karena memang sudah terangin-angin beberapa jam seperti itu. Di sampingnya ada juga kacang, ada yang tahu ini kacang apa ya namanya kalau di Indonesia? Kalau di Turki ini namanya kacang kestane. Jadi bentuknya seperti, kalau orang Indonesia bilang seperti jengkol. Jadi saya sering bawa grup, oh itu kacang jengkol ya Mas katanya. Bukan Bu, Kak, itu bukan kacang jengkol, namanya kacang kestane. Kemudian rasanya itu seperti biji nangka, tapi lebih manis, lebih empuk juga rasanya. Kemudian di bawahnya juga ada lokum namanya. Lokum itu salah satu manisan, sebenarnya itu seperti donat bahannya, kemudian digoreng, bentuknya bulat kecil, nanti akan ditaburi dengan kacang-kacangan, kemudian juga disiram dengan air gula nantinya. Biasanya kalau lokum ini jarang ditemukan di tempat wisata seperti Sultan Ahmed atau Blue Mosque, kalau kita lebih kenalnya Blue Mosque, bukan Sultan Ahmed ya kalau orang Indonesia. Jarang ditemukan, tapi kalau Ibu Bapak nanti ke Eminonu pasti akan menemukan manisan ini. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau ditanya waktu terbaik untuk mengunjungi itu musim apa sih? Baik, kita bahas satu persatu mungkin. Pertama itu ada musim gugur. Musim gugur itu dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan November. Saya sarankan kalau Ibu dan Bapak mau bepergian ke Turki itu mungkin di bulan September sampai pertengahan Oktober. Kenapa? Karena bulan September itu cenderung udara mulai mendingin, kemudian angin belum terlalu kencang, dan memang suasananya sangat indah. Kenapa indah? Karena masih banyak daun berguguran berwarna kuning. Kalau Ibu Bapak yang suka berfoto-foto dengan sensasi seperti ini, mungkin bisa saya sarankan ke Arboretum, Ataturk Arboretum, atau itu adalah hutan di tengah kota Turki, di mana ketika musim gugur nanti
daun-daun kuning itu sedang berjatuhan di sana dan memang background yang sangat tepat untuk berfoto ketika musim gugur nanti. Loh, kemudian bagaimana dengan akhir bulan Oktober sampai November? Oktober sampai November biasanya cenderung di Turki itu anginnya sangat kencang, apalagi November itu sudah mulai banyak hujan. Jadi, mohon dijaga kesehatannya kalau bepergian ketika sudah masuk bulan November dan bepergian ke Turki, mohon membawa jaket tebal, kemudian jangan lupa juga bawa sepatu, dan kaos kaki. Kenapa saya bilang sepatu dan kaos kaki? Kebanyakan orang Indonesia, apalagi yang umroh plus Turki ya, kebanyakan mereka berpikir bahwa, "Oh, saya akan ke Mekah, saya akan ke Madinah, udara di sana panas, untuk apa juga saya bawa sepatu," gitu kan. Tapi di sisi lain mereka kan akan melakukan perjalanan ke Turki juga dan pada musim ini gitu. Otomatis ketika mereka ke Turki, mereka akan sangat kedinginan. Ujung-ujungnya nanti mereka akan sakit, kemudian ini juga akan menghambat perjalanan ibu dan bapak karena biasanya orang-orang apalagi yang orang sudah yang berumur itu mereka malas untuk keluar dari mobil dan akan sangat, memperlambat proses perjalanan kita nantinya. Makanya saya mohon untuk ibu dan bapak sebagai selaku tour leader nanti ketika beperjalanan mulai dari bulan November ini, himbau kepada tamu-tamunya untuk, membawa sepatu meskipun mereka, mau ke Mekah memakai sandal ya, persilahkan saja, tapi jangan sampai lupa untuk membawa sepatu dan baju-baju yang tebal. Kemudian, masuk ke bulan Desember, sampai Februari, biasanya kalau musim dingin itu terkenal dengan Uluda ya, Gunung Uluda di Bursa, karena di sana sudah ada salju biasanya dan banyak yang salah persepsi, orang-orang menganggap bahwa, salju di Gunung Uluda itu adalah salju abadi, tidak, Bu, Pak, salju di Gunung Uluda ini tidak abadi. Dia mulai ada saljunya itu sekitar bulan, Desember, kemudian mulai hilang itu pada bulan Maret. Jadi selama 4 bulan itu biasanya kalau di Gunung Uluda itu ada saljunya. Nah, waktu yang tepat, waktu yang, sangat, cocok untuk menikmati salju ini adalah pada pertengahan bulan Januari. Jadi, meskipun saya bilang Desember sampai Februari, Desember itu adalah awalan dari musim dingin. Kadang salju pun masih belum turun pada bulan Desember. Di Desember akhir biasanya itu baru mulai turun salju. Eee, Kalau Bursa itu saya sudah bisa pastikan dia sudah turun di Bursa, tapi kalau di Istanbul karena mungkin pengaruh global warming juga, untuk 3 tahun terakhir ini salju kurang bagus kalau di Istanbul. Nah, nanti kalau ibu bapak bepergian pada pertengahan Januari itu saat tebal-tebalnya salju di kota Bursa. Kemudian, masuk bulan Februari, masih ada salju juga kalau di Bursa, tapi untuk kota-kota lain, terutama kota yang di, wilayah Aegean, wilayah Laut Aegean itu seperti Izmir dan kawan-kawannya itu sudah tidak ada salju dan memang di sana jarang turun salju. Tapi kalau Ibu membeli paket untuk ke wilayah timur Turki, bisa saja, bulan Februari sampai Maret pun masih ada salju di daerah sana. Baik, ke slide selanjutnya. Spring, kalau menurut saya, waktu bepergian terbaik untuk ke Turki itu adalah, pada musim semi ini. Kenapa? Karena, cenderung angin sudah mulai stabil, udara tidak terlalu dingin, bahkan cenderung menghangat, dan, bulan yang tepat untuk bepergian ke sana adalah bulan April. Pada bulan April itu di Turki biasanya ada festival bunga tulip, di, Emirgan Park. Emirgan Park itu adalah salah satu sebenarnya kalau disebut taman memang taman, tapi bentuknya seperti hutan. Jadi nanti di hutan itu, akan penuh dengan, bunga tulip, tapi jangan takut istilahnya, meskipun nanti di paket ibu atau bapak tidak ada ke Emirgan Park, di semua penjuru Turki, di semua taman Turki biasanya dipenuhi dengan bunga tulip nantinya. Dan ini juga, bulan yang cocok untuk melakukan hot air balloon, untuk naik, balon terbang itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, udara cenderung lebih stabil pada bulan ini. Mungkin kalau misalkan pada bulan gugur atau pada musim dingin tadi itu sering terjadi cancel penerbangan, pada bulan ini jarang sekali terjadi cancel penerbangan biasanya. Kemudian bulan summer ini juga mulai Juni sampai Agustus, yaitu pada saat sekarang, pada bulan-bulan ini juga cocok untuk melakukan penerbangan hot air balloon. Dan, paket yang cocok untuk dibeli pada musim panas ini lebih ke wilayah Aegean yang saya tadi bilang, seperti Kuz Adase, kemudian Izmir, Adana, seperti itu. Kemudian, kita ke slide selanjutnya.
kenapa saya masukkan masjid di sini, what to do, apa yang harus kita lakukan di masjid. Banyak sekali masyarakat kita yang salah, kalau bisa bilang salah kaprah, terlalu kejam ya, yang tidak tahu bagaimana cara, bukan berperilaku, bagaimana cara, ya berperilaku lah, cara berperilaku di masjid di Turki itu. Karena mungkin kalau kita lihat masjid di Indonesia sama masjid Turki itu sedikit berbeda. Kalau kita lihat masjid di Indonesia, tempat wudhunya biasanya terhubung langsung dengan masjid. Jadi ketika kita setelah wudhu, biasanya tanpa harus memakai sendal lagi, tanpa harus memakai sepatu lagi, kita bisa langsung masuk ke masjid dengan koridor yang memang sengaja dihubungkan. Kebanyakan masjid jami atau masjid-masjid besar di Indonesia seperti itu. Tapi beda halnya dengan Turki. Biasanya tempat wudhu dan toilet itu dipisahkan agak jauh dari masjid. Kalaupun ada yang dekat itu hanya tempat wudhunya, biasanya berbentuk lingkaran di depan masjidnya itu. Nah, kenapa saya tentang hal ini, karena banyak masyarakat kita yang tidak paham dengan hal ini. Biasanya mereka setelah wudhu tanpa memakai tanpa memakai sepatu khususnya, kalau sendal masih dipakai ya. Tanpa memakai sepatu kembali, mereka kalau bahasa kitanya nyeker, tanpa pakai sepatu langsung masuk ke masjid. Dan ini akan menjadi pusat perhatian orang Turki karena itu kotor gitu kan, kotor dan memang tidak seharusnya seperti itu. Harusnya setelah wudhu kita menggunakan sendal atau sepatu kembali baru masuk ke masjid. Mohon ini menjadi himbauan juga untuk Ibu dan Bapak sebagai tour leader untuk memberikan pemahaman kepada tamu-tamu kita nantinya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kemudian usahakan menghimbau juga jangan hanya membawa satu kaos kaki kalau ke Turki itu, karena orang Turki itu sangat ketat terhadap kebersihan. Jangankan kita keluar rumah, di rumah saja kita harus menggunakan kaos kaki kalau di Turki. Ketika sholat pun kita harus menggunakan kaos kaki. Oke, mungkin di sini ada perbedaan mazhab antara Syafi'i dan Hanafi ya. Tapi tanpa memandang perbedaan mazhab itu, setidaknya mungkin ketika masuk ke masjid dihimbau untuk menggunakan kaos kaki terlebih dahulu jika tidak ingin menjadi pusat perhatian orang-orang. Karena pasti orang-orang Turki akan memperhatikan kita ketika kita tidak menggunakan kaos kaki dan masuk ke masjid begitu saja. Mungkin beda halnya ketika nanti kita mau melaksanakan sholat, kaos kakinya bisa kita lepas dulu. Tapi usahakan ketika kita masuk ke masjid menggunakan kaos kaki terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak, ya udahlah, nggak apa-apa kok diperhatiin orang, juga cuek-cuek aja. Kalau itu mungkin beda lagi urusannya, itu saya kembalikan kepada Ibu dan Bapak. Selanjutnya, deal with local guide and group. Sebenarnya saya ingin membahas karakteristik orang-orang Turki di sini. Bagaimana cara berhubungan dengan orang-orang lokal, kemudian cara berhubungan dengan guide Turki, dan cara menghandle grup di Turki gitu kan. Pertama mungkin saya harus bahas dulu tentang karakteristik orang Turki. Orang Turki itu mereka sangat humble sebenarnya, sangat hangat orang-orangnya. Mereka tidak segan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Makanya Ibu dan Bapak jangan, ibu-ibu khususnya jangan terlalu pede kalau nanti di pasar dirayu sama orang Turki. Karena memang orang Turki kebiasaannya seperti itu gitu. Mereka pandai sekali merayu, mereka humble sekali orangnya. Bahkan mungkin saya ambil contoh mungkin di sini Pak Edisan, mohon maaf Pak Edisan dan Pak mungkin sama saya misalnya. Pak Edisan nggak bakalan pernah mau manggil saya sayang mungkin. "Rifai sayang kamu mau kemana?" Itu kan lucu sekali ya kalau di Indonesia. Tapi kalau orang Turki itu enggak. Kalau misalkan 2 orang meskipun itu sama lelaki, kalau mereka dekat mereka akan panggil sayang. Kalau di Indonesia mungkin ini sangat geli dan menggelitik ya, tapi orang Turki tidak seperti itu. Bahkan ini salah satu cara mereka untuk mengungkapkan bahwa, "Oh, kita teman dekat loh, kita punya hubungan sebagai mungkin pertemanan yang sangat erat dan ingin mengekspresikan hal itu gitu." Jangankan seperti itu, teman-teman saya aja di kampus laki-laki, mereka dengan belak-belakan bilang, "Saya sayang sama kamu," gitu kan. Bukan berarti dalam artian perasaan sayang di sini cinta, tapi dia ingin menunjukkan bahwa saya sayang kepada kamu sebagai teman gitu kan. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, pernah nggak anaknya sekali aja bilang, "Ibu aku sayang kamu," anak laki-lakinya atau anak laki-lakinya terhadap bapaknya, "Pak aku sayang sama kamu," enggak kan? Maksudnya jarang sekali terjadi di Indonesia, tapi orang Turki tidak seperti itu. Mereka tidak segan, tidak segan untuk mengungkapkan rasa sayang mereka gitu. Kemudian tapi di sisi lain juga orang Turki itu mudah emosi sebenarnya. Jadi saya wanti-wanti kepada Ibu dan Bapak jangan pernah
mengusik atau memancing amarah orang Turki. Seperti apa contohnya? Misalnya gini, kalau ibu dan bapak kebetulan bersama guide nanti, kemudian, sudah mulai lihat tingkah dia mulai kesal, mulai bosan, berarti ada sesuatu yang salah di, grup kita. Biasanya, saya kasih tahu, biasanya orang Turki itu tidak suka lelet dan, lelet ini juga adalah pemancing salah satu amarah orang Turki. Mereka biasanya suka gesit, suka cepat orang-orangnya. Tapi di sisi lain, tamu-tamu kita kan kebanyakan orang yang sudah berumur. Bagaimana cara mengatasi ini? Eee, Sebenarnya ini adalah, salah satu tips yang harus, di-handle dari awal antara guide dengan tour leader. Pas awal perjalanan nanti, ibu dan bapak bisa menghimbau kepada tour guide, agar jangan terlalu terburu-buru, dan memang, nggak apa-apa kita jalan sebentar, tapi eee, gimana ya ngomongnya, tapi juga tidak terlalu memburu-buru, tidak apa-apa misalkan kalau kita eee, gimana saya ngejelasinnya, agak susah memang kalau ini. Eee, Masalah lelet ini memang menjadi masalah utama sebenarnya untuk, grup Indonesia dan memang, harus di-handle dari awal, bersama guide. Ibu dan bapak bisa bilang saja kepada guide-nya untuk memahami keadaan atau kondisi si grupnya, agar jangan sampai nanti ketika selama perjalanan mereka marah-marah atau misalkan, judes sama ibu atau bapak nanti ya. Kemudian juga orang Turki itu mereka pecinta binatang juga salah satunya. Nanti kalau misalnya ibu dan bapak lihat di Turki itu, loh di Istanbul apalagi ya terutama, loh di sini kok banyak sekali kucing dan anjing gitu kan, di kota ini. Apakah anjingnya tidak berbahaya? Tidak, anjing di Turki itu sebenarnya sudah divaksinasi dan kalau ibu perhatikan biasanya di telinganya itu sudah dipasang chips, jadi mereka sudah terkontrol sebenarnya. Jadi jangan takut kalau misalkan ada anjing mendekat kepada ibu dan bapak, jangan sampai disentuh saja kalau memang itu berhubungan dengan najis. Jangan disentuh ketika ibu dan bapak nanti, tidak menyentuh anjing itu tidak akan, mendekati ibu terlalu dekat gitu kan. Tapi beda halnya ketika ibu nanti menyentuh anjing itu mereka akan, ingin dielus. Jadi saran saya kalau memang, ibu tidak mau terkena anjing di Istanbul nanti, jangan mengelusnya, tapi mereka juga tidak galak, tenang saja. Nah, kenapa sampai bisa banyak sekali hewan seperti ini di Istanbul? Karena sebenarnya orang Turki ini adalah pecinta binatang. Jangankan warganya, pemerintahnya aja memberikan perhatian khusus pada hewan-hewan ini, pada hewan jalanan. Bahkan kalau ibu, dan bapak tinggal di Istanbul, lebih ke dalamnya mungkin ya, lebih masuk ke pemukiman warganya, nanti bapak bisa lihat di depan apartemen mereka itu mereka sediakan 2 mangkuk. Yang satunya untuk, makanan, yang satunya lagi untuk, minuman untuk hewan-hewan jalanan ini. Memang, pemerintahnya sendiri menghimbau agar masyarakat melakukan hal ini, apalagi pada musim dingin, pemerintah menghimbau agar, memasukkan hewan-hewan liar ini ke dalam apartemen mereka. Meskipun tidak masuk rumah, setidaknya mereka bisa stay di koridor atau misalkan, di tempat masuk ke apartemen-apartemen tersebut. Sepertinya ada pertanyaan? Transaksi di pasar tawar-menawar, kalau nggak jadi beli apakah akan marah? Tidak. Sebenarnya seperti ini, kalau untuk transaksi di pasar itu jangan, menawar jangan menawar terlalu dalam istilahnya. Jangan seolah ibu bapak memberikan harapan bahwa ibu akan membeli, kemudian, ujung-ujungnya ditinggalin gitu. Nah, mereka biasanya akan emosi di sini. Tapi itu terserah, kembali lagi kepada ibu dan bapak bagaimana, mental dan ibu bapak bisa menyikapi hal ini. Tapi biasanya mereka memang emosi kalau misalkan kita sudah menawar terlalu rendah, kemudian, si orang ini hampir menyetujui. Misalnya kita bilang dari harga 1.000 lira, kemudian kita tawar, terlalu rendah, misalnya kita bilanglah 300. Tapi si penjual itu sudah sepakat sebenarnya dengan harga 350 atau 400, tapi tiba-tiba kita tinggalkan. Biasanya mereka agak emosi, tapi tenang saja, emosi di sini mungkin tidak akan dibarengi dengan hal-hal yang berbahaya juga ya, hanya hanya sekedar emosi saja. Berkaitan dengan emosi juga, kalau orang Turki itu emosinya saya tadi sudah bilang emosi mereka gampang sekali terpancing. Kalau saya mau tanya sebenarnya, kalau misalkan ibu dan bapak misalkan bertengkar, nauzubillah, bertengkar di rumah di dalam rumah, biasanya kebanyakan wanita Indonesia itu tidak melawan dan cenderung, mengalah atau mungkin menjauh dari perselisihan itu.
Tapi orang Turki tidak seperti itu, Bu, Pak. Mereka itu akan melawan, perempuan Turki itu sama halnya dengan laki-lakinya, mereka akan melawan. Mereka tidak mau tinggal diam, makanya, perceraian di Turki itu tingkatnya sangat tinggi karena mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Laki-lakinya keras kepala, perempuannya juga keras kepala, ujung-ujungnya mereka bercerai, kemudian, ribut di mana-mana. Biasanya hal-hal seperti ini sering sekali terjadi, misalnya ketika saya di apartemen, tetangga sebelah, berantemlah, kemudian di bus juga berantem, di kendaraan umum, di tempat umum. Jadi, pertengkaran di Turki itu adalah hal yang wajar biasanya, hal yang akan sangat lumrah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Eee, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena, saya juga bingung untuk menjelaskan budaya kalau misalkan tidak berkaitan dengan pekerjaan kita, karena banyak banget, budaya Turki yang tidak bisa mungkin saya jelaskan dalam kegiatan seperti ini. Juga, di awalnya ada destinasi di sana, dikatakan destinasi, saya juga tidak bisa menyebutkan destinasi satu persatu karena itu sangat banyak sekali. Mungkin bisa suatu saat dibuat khusus untuk destinasi Turki atau program seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Rifai, luar biasa sekali pengalamannya lama hidup di Turki ya. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan saja dengan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau unmute. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebagian sudah dijawab dari Pak Robi Jabar. Untuk vaksin apa saja, tidak ada kriteria vaksin apa yang diterima di Turki dan sudah dijawab oleh Bu Mayang Sari tadi bahwa di Turki menerima vaksin apa saja tidak ada kriteria tertentu. Kemudian masih ada yang belum dijawab, ini dari Pak Fahmi Hilabi, DPD Jatim. Untuk update harga opsional naik balon berapa sekarang? Hot air balloon. Mungkin bisa dijawab? Bu Mayang atau Mas Rifai, silahkan. Untuk hot air balloon mungkin yang bisa jawab Pak Rifai karena itu biasanya dari pihak operator ya yang tentuin ya. Jadi takut ada ketimpangan, tapi saya rasa sih masih seperti dulu ya, antara $200 ke $230. Sepertinya seperti itu. Masih untuk yang melalui ambil land tour melalui operator. Tapi mungkin bisa dilengkapi dari Pak Rifai Greyfoot. Sebenarnya saya juga, tidak tahu terlalu mendalam untuk masalah harga, tapi memang, Bu Mayang sudah menyebutkan harganya memang di kisaran seperti itu, kalau untuk harga balon. Dan, biasanya dari operator satu dengan operator lainnya ada perbedaan harga meskipun itu sangat, kecil sekali gitu perbedaannya. Di kisaran ya 200-230 biasanya. Kecuali untuk yang balon di Pamukkale mungkin itu lebih murah, bisa kurang dari 200 kemungkinan besar. Ya, itu untuk di Kapadokia, benar. Ya. Kemudian tadi untuk pertanyaan, kalau transaksi di pasar tawar-menawar kalau nggak jadi beli, apakah akan marah atau tidak? Tadi sudah dijawab ya oleh Mas Rifai ya tadi. Ya sudah dijawab. Tapi Sudah kalau dijawab. saran saya kalau misalkan Ibu dan Bapak sedang, membeli sesuatu di Grand Bazaar, khususnya Grand Bazaar, tawar serendah mungkin. Karena mereka mengambil keuntungan semaksimal mungkin biasanya. Jadi kalau belanja di Grand Bazaar saya kasih tanda kutip, tawar serendah mungkin, tidak apa-apa. Berapa persen, Mas? Bahkan itu boleh, Ibu Bapak tawar sampai 50%. Karena memang mereka mengambil keuntungan terlalu banyak. Mereka biasanya dengan alasan untuk membayar, sewa tempat, kemudian pekerja dan lain sebagainya, tapi, menurut saya harga itu pun terlalu selangit kalau untuk membayar hal-hal seperti itu. Dan memang, biasanya juga mereka mengandalkan untung-untungan si penjual itu. Kalau terjual dengan harga segini ya oke, untung buat kita, tapi kalau misalkan tidak pun, meskipun hanya setengah harga, terjual dengan setengah harga, sebenarnya mereka masih mendapat keuntungan sebetulnya. Karena Jadi memang jangan ditambahkan untuk turis ya Mas Rifai ya. Iya, jadi jangan ragu untuk menawar kalau untuk di Grand Bazaar. Kecuali kalau misalkan nanti ke pasar Eminonu, mungkin, ada yang tahu ya, Egyptian Bazaar gitu yang di Eminonu. Yang di depan tempat Bosporus Tour. Spice Bazaar. Ya, Spice Bazaar. Orang Turki mengenalnya dengan Egyptian Bazaar, kemudian, kalau turis memang lebih ke Spice Bazaar bilangnya.
Karena tulisan di depan pintunya itu Mesir Charge. Mesir itu bisa dua makna. Satu itu jagung, satu itu orang Egypt, orang Mesir. Nah, kalau di pasar sana biasanya harga cenderung lebih murah, tapi kalau misalkan mau yang murah itu di belakang pasarnya itu sebetulnya. Tapi kalau untuk dengan grup itu sangat beresiko sekali kalau dibawa ke belakang, karena pasarnya itu terlalu luas dan memang terlalu banyak cabangnya, nanti takutnya malah jadi bencana membawa grup kemudian pada hilang, nggak tahu kemana, susah dihubungi. Lebih baik jangan dibawa ke belakangnya. Kalau misalkan nanti ketika bepergian ke Spice Bazaar, cukup untuk di dalam pasar Spice Bazaarnya aja yang tradisionalnya itu, jangan dibawa ke belakang. Itu saran dari saya. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Itu mungkin saya komen yang untuk dari Pak Imam, pernah diajak makan seperti bubur tapi ada unsur opiumnya. Yogurt sih Pak tepatnya, bukan bubur. Dia yogurt ditaburi biji opium. Terus biasanya dicampur madu lagi ya kalau nggak salah Mas Rifai. Untuk namanya sih saya juga kurang ingat ya namanya, tapi daerahnya biasanya itu perjalanan biasa kalau nggak salah saya itu dekat Avion ya, atau di dekat perjalanan dari Pamukkale mau ke Konya ya, untuk Betul lokasi sekali, Bu. nama daerahnya. Daerahnya apa ya? Saya lupa. Dekat Avion Karena nggak salah ya. Nah itu namanya bale hash-hash namanya. Hash-hash itu sebenarnya biji yang itu tuh. Kalau ibu betul sekali tadi bilangnya Avion. Sebenarnya itu kota Avion. Avion sendiri namanya berasal dari opium. Itu mungkin. Wah, itu kalau yang nggak tahu bahaya itu. Enggak, itu boleh, legal sih dia Mbak, itu legal untuk di daerah itu sendiri, untuk tumbuhan opium itu legal, tapi cuma aja di daerah itu saja, dan untuk dimakan dia legal sih. Jadi dan rasanya karena yogurt itu kan asam ya, terus dicampur dengan madu manis, biji opium itu jadi serasa kayak wijen sih saya rasa jadinya jatuhnya ya, tapi enak sih untuk coba, tapi memang dia biji opium dan legal untuk di wilayah itu. Tapi tidak untuk dibawa. Setahu saya seperti itu. Oh, baik. Kota Ada lagi? Denizli biasanya. Dari Pamukkale ke Konya kita akan makan siang di Denizli. Itu biasanya di situ pusatnya opium Denizli. Iya benar Pak. Perjalanan mau ke Avian benar. Baik, menarik sekali ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Silakan Bu Sri Haryati. Iya, terima kasih. Bu Cici. Ini ada pengalaman. Dia bukan perjalanan grup ya. Katanya kemarin tuh dia sampai di Istanbul. Itu trolinya nggak bisa, harus dibeli ya, atau gimana caranya itu, nggak bisa dipakai. Nah, kalau kita grup nanti gimana itu? Apa trolinya kita booking dulu sama yang arrange atau gimana itu trolinya? Soalnya kemarin tuh katanya troli itu harus dibeli entah 1 TL atau 2 TL ya, nggak ingat saya di ceritanya. Itu kira-kira yang Bu Mayang mungkin ada solusi atau mungkin yang sering bawa grup, gimana kalau tentang troli begitu kedatangan di Istanbul? Itu saja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Hayati, Ibu Cici ya. Jadi memang troli saat ini di Istanbul berbayar, itu sekitar 10 lira atau 1 euro, itu ada mesinnya. Jadi kita masukin ke mesin, nanti trolinya keluar. Sama seperti dulu juga sih sebenarnya, kalau dulu kan dia kita masukin kayak ke lubang yang deket trolinya tuh ya, yang kunci-kuncinya sekitar 1 euro, dulu 1 lira sih memang sih. Sekarang udah enggak, harganya sudah 10 lira atau 1 euro yang kita masukin ke dalam mesin. Nah, untuk solusi grup biasanya adalah satu, selain kita memang sudah biasanya tour leader sudah disediakan lira dari Indonesia untuk nanti masukin 10 lira ke mesin troli tadi, atau solusi kedua adalah memang menggunakan jasa porter yang di bandara, yang itu kurang lebih menurut saya sekitar 9 lira per barang, kurang lebih. Dari itu nanti biasanya kita bisa negosiasi lagi tergantung banyak jumlah barang. Jadi pengalaman beberapa perjalanan yang melalui travel biasanya itu nanti kebijakan akan ditentukan apakah
peserta membawa sendiri barangnya, atau memang nanti menggunakan porter yang biasanya ada, apakah nanti dikenakan biaya ke peserta ataukah nanti dari pihak travel agent yang akan mengeluarkan untuk dana itu. Begitu Ibu Cici. Itu Baik, informasi. Oke, terima kasih Bu Mayang. Ya. Sudah menjawab ya Bu Cici? Atau ada yang ingin menambahkan? Pak Januar mungkin atau Pak Rifai? Berkaitan dengan hash code mungkin ya. Boleh saya jelaskan tentang hash code? Silahkan Pak Rifai. Sebenarnya kenapa di Turki itu kita harus memerlukan hash code, meskipun pada kedatangan kan kita sudah jelas mempunyai hasil PCR atau misalkan mempunyai hasil swab antigen itu ya. Sebenarnya hash code itu untuk mendeteksi keberadaan kita di mana, status kita seperti apa sebenarnya, dan ini lebih berguna untuk orang-orang Turki sendiri sepertinya, bukan untuk turis seperti kita. Tapi di beberapa tempat memang kadang si hash code ini akan dibutuhkan, makanya mau tidak mau kita pun harus mengisi daftar untuk mendapatkan hash code ini. Jadi nanti kalau misalkan warga Turki sebenarnya itu mereka di teleponnya itu mereka memiliki aplikasi hash code, di mana ketika mereka ingin masuk ke bank atau misalkan ingin masuk ke tempat umum, mereka harus menunjukkan hash code ini. Jadi bahkan untuk ke transportasi biasanya hash code-nya itu harus daftarkan beserta dengan kartu kendaraannya. Jadi nanti orang-orang bisa tahu orang ini kalau misalkan bisa masuk ke kendaraan umum, ke transportasi umum, oh berarti dia aman. Berarti dia udah melakukan tes, dia negatif dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan masyarakat Turki mau ke bank misalnya, mereka harus menunjukkan hash code ini. Tapi memang tidak terlalu berarti kalau untuk turis seperti kita, karena dengan ada PCR atau antigen aja sebenarnya itu udah membuktikan bahwa kita memang dalam kondisi aman gitu kan, negatif seperti itu. Baik, terima kasih tambahan penjelasannya. Masih ada lagi tadi di chat tentang Pak Iman tuh, Pak Iman nanya tuh. Ya. Pak Iman udah ingat belum namanya apa Pak Iman? Resto di Istanbul yang makanannya khas kambing dibungkus garam. Apa itu? Nusret Restoran. Nusret Restoran. Oh, Nusret ya? Itu ada dua yang terkenal. Yang Nusret itu yang garamnya ditabur seperti ini. Iya, betul. Kemudian kalau yang ukurannya jumbo-jumbo itu Jezene Burak biasanya. Iya, jumbo besar tuh. Ya, itu Jezena Burak namanya. Kalau orang Arab lebih mengenalnya dengan Madinah Restoran. Tapi orang Turkinya sendiri mengenal dengan Hatay Medeniyet Sofrası. Itu makanannya makanan timur Turki, lebih ke Arab-Araban, dan memang disajikan dengan porsi besar ya. Kalau di internet kalau kita lihat si pemiliknya itu masaknya besar-besar sekali. Tapi pada kenyataannya ketika kita ke sana tidak sebesar itu yang dimasak untuk kita dalam ukuran anak kambing ya? Iya Pak, anak kambing. Kemudian juga biasanya dibakar-bakar di garam seperti itu kan, kalau dilihat di akun Instagramnya. Mas Rifai, yang chef Burak itu ya? Iya, Jezene Burak. Nah, mau tahu harganya nggak kira-kira? Mahal ya? Kalau 600 ya, 600 lira ya. Untuk ada porsi paling rendah itu sekitar 100 lira dulu itu. Tapi kalau misalkan untuk 2-3 orang itu silahkan beli untuk porsi yang 500-600 lira, itu cukup untuk 3 orang. Kemudian harganya naik ke atas. Kalau untuk yang Nusret, yang dagingnya ditepuk-tepuk lah, kemudian pakai garam ditabur seperti itu harganya lebih mahal. Dia mulai dari 300 kayak gitu. Kecuali untuk beli burger, mungkin burger kecil itu ada 100 lira atau 150 lira gitu. Bahkan waktu saya bawa tamu ke Nusret itu, kita menghabiskan 5.000 lira waktu itu untuk 10 orang. Berarti hitungannya 500 lira per orang. Luar biasa ya. Kalau buat VIP bagus ya, cocok ya. Nah, itu cocok sekali Pak kalau untuk VIP ke sana. Karena memang Nusret itu biasanya dikunjungi oleh artis-artis dan orang-orang terkenal. Misalnya Ronaldo sudah ke sana, kemudian kalau mungkin ada yang tahu penyanyi Anne-Marie, dia sudah ke sana, dan banyak sekali artis Hollywood yang memang bertujuan ke Turki dan hanya untuk makan di sana gitu. Iya. Itu biasanya VIP pemilik travel biasanya. Jadi kalau misalkan ibu bapak sebagai pemilik travel biasanya kemudian ingin mengadakan perjanjian dengan travel Turki misalnya, kemudian pasti mereka
Kalau Entertain. ibu bapak ya entertain, kalau ibu bapak minta untuk ke sana mungkin mereka akan kasih. Sekarang untuk biasalah memamerkan gitu kan. Itu Pak Suradi sering tuh di entertain, Pak Suradi itu Bandung. Saya nunggu Pak Iman nih malah. Hauce tuh hauce enak. Yes, hauce pisan. Hauce pisan. Mungkin Pak Rifai, saya juga mau share sedikit boleh ya? Atau ke izin Pak Iman mau share sedikit? Silakan. Kemarin ya jujur ya memang sih udah beberapa kali ke sana gitu kan, ke Turki. Terakhir itu saya April kemarin saya dikasih rute yang luar biasa gitu. Ke Black Sea. Pak Rifai pernah dengar Black Sea? Itu Laut Hitam. Laut Hitam itu adalah keterusan dari Selat Bosporus itu. Iya, tapi bagus banget itu pada saat saya ke Uzunggo, Pak Rifai. Itu benar-benar kayak di mini Swiss. Itu luar biasa. Dan itu travel agent Turki ataupun travel agent Indonesia kayaknya masih jarang yang rute ke sana gitu. Dan itu saya bersyukur banget tuh kemarin. Sekalian iklan kayaknya ya. Saya Pak sudah. Iya, bagus banget itu. Bagus banget itu iklan. Nah, mungkin Pak Rifai mau jual itu kali. Sudah Pak, kita sudah buka, tapi karena sekarang mungkin dalam masa pandemi seperti ini, dan memang orang Indonesia tidak tahu dengan rute ini, mereka lebih tahunya Istanbul, Bursa Istanbul, Kapadokia, seperti itu. Tapi sebenarnya di Turki sendiri banyak sekali destinasi yang belum kita tahu gitu kan. Oke, mereka tahu orang Turki, tapi orang Indonesia pasti tahunya Istanbul lagi, Bursa lagi, Kapadokia lagi, atau mungkin Izmir lagi gitu kan. Nah, Uzungol itu berada di kota Trabzon. Dia ada di ujung Turki yang memang langsung berbatasan dengan Georgia. Georgia kan apa bahasa Indonesianya ya. Kalau orang Turki Georgistan. Itu memang bagus sekali dan orang-orang elit biasanya lebih memilih ke sana. Orang elit yang saya maksud siapa adalah orang-orang Arab yang memiliki banyak uang. Materialis banget saya ngomongnya. Orang-orang Arab yang memiliki banyak uang biasanya mereka lebih memilih ke sana. Pertama memang karena orang Arab ingin cari yang hijau-hijau, ingin cari yang tenang mungkin. Bahkan tiket pesawat ke Trabzon itu mahal bukan karena jauh, Pak, Bu. Tiket pesawat ke sana mahal karena memang penuh terus di-booking oleh orang-orang Arab biasanya. Untuk daerah Black Sea, bagusnya bulan berapa, Mas, rekomendasinya? Saya rekomendasikan di spring. Maret, April, Mei. Kemudian juga musim panas juga cocok sebenarnya, karena di sana kan hijau ya. Pemandangannya bagus. Autumn boleh juga kalau misalkan, tapi angin agak kencang pastinya. Autumn bagus, tapi di sana mungkin tidak akan berwarna kuning, Bu, karena di sana lebih banyak pohon cemara biasanya. Oh, jadi tetap hijau ya, nggak yang tetap hijau. Tapi bagus Mas, kemarin pas bulan Mei saya ke sana masih banyak salju juga, nggak tahu gimana. Itu masih banyak salju dan memang pegunungannya juga, ya itu tadi danaunya juga bagus banget. Kayak model di Swiss gitu kan. Jadi ya bagus tuh kalau misalnya dijual buat orang-orang yang pernah ke Turki, mungkin bosan dengan rute-rute yang seperti biasa. Sebenarnya ada, kalau untuk saat ini banyak paket terbaru sebenarnya. Ada misalkan East and West gitu kan, ke wilayah barat dan ke wilayah timur Turki. Mungkin kalau ke wilayah baratnya itu kita ke agensi itu yang banyak peninggalan orang-orang Romawi kuno. Ya wilayah-wilayah Efesus seperti itu. Kemudian mungkin kalau di Izmir ada Şirincekoyu atau kota tradisional Turki juga. Nah, untuk ke timurnya itu lebih ke Haran atau kemudian Şanlıurfa. Mungkin Şanlıurfa lebih terkenal dengan Balıklıgöl ya. Itu dalam sejarahnya, wallahu alam, dalam sejarahnya itu dulu tempat pembakaran Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim. Jadi sejarahnya itu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sejarahnya itu tempat pembakaran Nabi Ibrahim, kemudian si apinya itu menjadi air di sana, kemudian si arang-arangnya menjadi ikan di sana menurut kepercayaan mereka, wallahu alam. Tapi memang itu terkenal sekali. Itu dia, sekali lagi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum tahu tentang tempat-tempat lain di Turki. Kita hanya seolah berkelimang hanya di wilayah-wilayah ini saja. Ya, saya sudah tahu itu. Boleh tanya lagi?
Boleh Bu, boleh. Ya. Silahkan. Ini ada jamaah saya nanyain tentang sumur Nabi Ayub, itu daerah mana ya, Mas? Terus yang pertama ya. Yang kedua saya mau tanya tentang karakteristik orang Turki. Kebetulan Ana nih, keponakan saya, dia pacaran dengan orang Turki nih. Sering miskomunikasi dia kan, terus kalau dia marah itu ya takutnya gitu, gimana ya, saya khawatirnya gitu ada masalah lah gitu. Kira-kira adakah saran untuk menghadapi cowok Turkinya gitu? Itu pertanyaan saya. Sebetulnya kalau untuk sumur Nabi Ayub saya juga kurang tahu, mungkin saya harus cari tahu lagi nanti. Saya tidak bisa menjawab itu, takut salah. Kemudian untuk karakteristik orang Turki itu gimana? Sebenarnya saya tidak bisa menghakimi satu orang karena saya juga tidak tahu orang ini seperti apa. Saya hanya berbicara secara general mungkin ya. Kalau boleh saya bilang akhir-akhir ini orang Turki itu lebih banyak tertarik dengan perempuan Indonesia. Kenapa? Itu sebenarnya untuk mengimbangi karakteristik mereka sebetulnya. Kalau Ibu ke Istanbul nanti pasti sering lihat, nggak sering lihat mungkin ya, mungkin 1 atau 2 kali lihat orang Turki berpasangan dengan orang Indonesia. Dan ini sangat lumrah terjadi akhir-akhir ini, orang Turki menikah dengan wanita Indonesia. Kenapa? Karena karakteristik orang Turki yang biasanya gampang emosi itu bisa diimbangi oleh perempuan Indonesia yang lebih sabar. Karena kalau misalkan mereka nikah lagi sama orang Turki, biasanya seperti tadi saya jelaskan cenderung sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pertikaian, karena perempuan Turki itu tidak mau mengalah, mereka ingin melawan biasanya. Sedangkan wanita Indonesia lebih cenderung diam dan bersabar mungkin kebanyakan dari kita itu. Dan juga perempuan Indonesia itu tidak banyak menuntut biasanya. Kalau perempuan Turki itu di pernikahan itu ingin mas kawin sekian, ingin dandanan harga sekian dan sekian, ingin mobil, ingin rumah dan sebagainya. Nah itu susah untuk diwujudkan oleh laki-laki Turki dengan syarat hidup mereka yang sangat sulit untuk saat ini gitu kan. Makanya mereka berlari ke perempuan Indonesia untuk akhir-akhir ini. Nah untuk menangani laki-laki Turki ini gimana? Sering marah, kemudian itu kembali ke pribadinya saudara ibu lagi. Apakah dia bisa mengimbanginya atau tidak gitu. Itu saja mungkin saran dari saya. Karena saya juga tidak bisa menghakimi, saya tidak tahu karakteristik secara pasti dari orang ini gitu. Oke Mas, terima kasih jawabannya sangat membantu. Udah nikahin Ada aja Bu. pertanyaan? Ya, Boleh dari nanti Istanbul, minta nomor HP Masnya jadi ada Rikai, saudara di sana. biar lebih agak sedikit pribadi mungkin pertanyaannya, nanti minta nomornya ya. Boleh Bu, ada di grup kok nomor saya. Oke, siap. Itu yang Pak Rifai mau tanya, yang gua Kafi betul nggak sih yang di belakangnya Ephesus tuh? Kalau saya bilang betul, saya ragu Pak. Tapi kalau saya bilang salah juga saya takut salah. Tapi saya tidak yakin. Tapi saya tidak yakin itu yang asli Pak. Yang asli di Jordan ya? Itu karena banyak versinya. Jadi makanya saya bilang kenapa saya tidak yakin, karena Jordan mengakui, kemudian Turki mengakui gitu kan. Kemudian tidak cuma di Izmir saja kan, di Turki juga ada beberapa tempat yang mengakui gua Ashabul Kahfi itu ada satu. Bahkan di India pun kalau nggak salah saya dengar ada mengakui ada yang versus Ashabul Kahfi India sih. Ashabul Kahfi. Tapi waktu saya cerita, Gata cerita, itu tempatnya itu jadi menarik. Kenapa? Karena di depan goa itu ada warung. Ada warung waktu itu kayak di kita Indomie lah, warung Indomie. Waktu saya ceritain bisa dibayangin kan, berapa tahun, ratus tahun kemudian itu orang keluar ke warung di bawah itu, uangnya nggak laku. Orang nggak jadi percaya gitu omongan saya. Jadi pada ini aja, pada excited begitu. Apa iya kan ceritanya tuh? Ya saya juga wali alam bisa apa ceritain aja, guide ngomong gitu saya translate aja. Saya tambah-tambahin mengenai warung. Makanya jadi kepikir, oh iya ya, apa iya di sini? Mungkin seperti ini mungkin ya Pak, kita bisa bilang saja itu Ashabul Kahfi, tapi wallahu alam, karena mungkin kita tidak bisa tahu pasti gitu kan. Mungkin cara mensiasatinya seperti itu saja, tapi di sisi lain ya kita sebagai travel agency juga kan harus ada daya jual, tapi tidak membohongi konsumen kita. Makanya kita bilangnya wallahu alam saja, karena kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi menurut catatan sejarah dan memang
menurut riwayatnya, salah satunya di sini gitu, dipercaya bahwa ini memang peninggalan Ashabul Kahfi. Mungkin kita bisa bilang seperti itu saja. Iya, iya. Ya kebetulan pesertanya bukan yang agama Islam, jadi campur-campur. Jadi lebih enak lagi saya ceritanya kan. Saya ngebualnya lebih enak lagi gitu, upin-upin dikit gitu. Ya habis guide-nya bilang, Iman, I have a time ya, you have a time ya. So I bring you to cave to Sohibul Kahfi. Oh, oke, good. Saya bilang begitu aja kan. Akhirnya dia puterin tuh, ya kan. Kalau nggak salah di Ephesus ya, nggak jauh ya dari situ ya. Ya, Pak, di Ephesus betul. Kalau nggak salah tuh di belakang itu kan batuan semua kan. Nah, Pak, kalau nanti ke sana, saya sarankan untuk ambil paket yang ada Sirinje Koyu namanya. Jadi kampung Sirinje. Itu kampung di perbukitan masih dekat dengan Ephesus juga. Di sana kampung tradisional, itu unik banget kampung, bagus banget. Bisa bermalam situ? Kalau bermalam enggak kayaknya. Karena hotel Enggak, di sana pastinya mahal dan memang sedikit sekali hotelnya. Kecuali mungkin untuk grup yang kecil ya, bisa diusahakan mungkin dengan Excitednya kenapa, Mas? Excitednya kenapa? Karena kita bisa melihat kehidupan orang Turki asli gitu, masih seperti dulu. Memang tidak 100% asli, cuman bentuk rumahnya, kemudian lingkungannya masih asri, seolah tidak tersentuh dengan dunia luar gitu kan. Tapi memang di sana banyak tempat jualan hasil karya tangan gitu. Mereka masih tradisional sekali ya, masih tradisional sekali. Bahkan itu ada satu lagi kota yang seperti itu di Bursa. Kalau di Bursa itu Jumalıkızık namanya. Nah, kita kan bosen ya kadang dibawa, mohon maaf, saya bilang bosen seolah kita bosen ke masjid, tidak, tapi karena pastinya ketika kita di Bursa pasti dibawa ke Grand Mosque lagi, Ulu Jami gitu kan, kemudian Masjid Hijau lagi, atau ini lagi. Nah, mungkin bisa menjadi pilihan lain itu ada Jumalıkızık namanya kalau di Bursa itu. Itu juga salah satu kota tradisional, bukan kota, kampung tradisional di Turki. Perumahannya masih sangat mencerminkan Turki zaman dulu gitu. Mas Rifai, yang Sirince itu katanya lebih influence ke Kristen ya? Bukan ya? Bisa jadi. Karena dia kan berada di lingkungan Kristen ya dulunya. Maksudnya Efes itu kita tahu juga peninggalan Roma gitu kan. Di sana lebih banyak. Dan memang di kota-kota itu kan masyarakat Turkinya juga lebih sekuler sebenarnya. Kalau yang di Bursa lebih ke mana, Mas? Lebih ke Kristen apa yang ke Muslim? Kalau di Bursa lebih ke Muslim, Bu. Muslim ya? Mas Rifai, ya, berkenaan pertanyaan saya tadi, sumur Nabi Ayub itu saya searching tadi di Sanli Urfa. Di mana tuh kira-kira? Itu Sanli Urfa itu dekat dengan Balıklegol yang saya bilang tadi, tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Oh, dekat itu. Ya, dekat itu. Berarti bisa kita bikin paket yang khas nanti itu ya? Oh, tentunya bisa, Bu. Bisa. Bahkan saya sudah Muslim ya. Iya. Okay. Bahkan di sana ada Haran Koyo, jadi rumah-rumah Haran. Itu rumah-rumah yang terbuat dari batu. Kalau kita ke Kapadokia mungkin itu batu yang dipahat. Tapi kalau di Haran itu tidak. Dia perumahannya itu seolah dari tanah liat yang dibentuk seperti rumah Papua. Kita tahu mungkin ya bentuknya seperti jamur seperti itu. Nah, di Haran pun seperti itu, tapi terbuat dari batu. Oh ya. Mas Rifai, ini masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan dari Pak Robi di Jawa Barat. Ya, silakan. Ke Trabzon bisa rent mobil juga, Mas? Itu. Maksudnya bisa rent mobil, cuman pasti waktu perjalanannya sangat lama sekali untuk menempuh perjalanan ke sana, sekitar berapa belas jam kalau nggak salah. Saya sarankan kalau misalnya untuk pergi ke Trabzon itu pertama dari Istanbul memakai penerbangan ke Trabzon, kemudian dari Trabzonnya itu untuk ke Bursa sambil pakai mobil sambil jalan nantinya, sambil menyusuri kota-kota tertentu nanti. Itu akan lebih bagus dibanding perjalanan awal itu ke Trabzon pakai mobil, kemudian pulang pakai pesawat, itu tidak efektif. Saya sarankan dari Istanbul menggunakan pesawat ke Trabzon, dari Trabzon untuk ke Istanbulnya kembali itu bisa menggunakan mobil sambil mengunjungi kota-kota nanti yang dilewati. Baik, menarik sekali ya. Mungkin saya batasi 2 penanya lagi saja ya, karena waktu sudah di sini sudah lagi tentang internet, Mbak. Internet tadi ada yang nanya, yang murahnya gimana, ada enggak tipsnya? Oh iya, untuk provider untuk internet di sana, Mas. Tadi ada yang bertanya, Mas Robi, mungkin untuk itu ke Bu Mayang bisa jawab nggak? Karena saya sudah lama tidak beli paket ya. Saya terakhir beli kartu itu tahun 2014 di Turki. Jadi saya kurang tahu harga update-nya. Kalau masalah paket, terus terang
kita susah sih jelasinnya ya, karena dalam hal ini biasanya kalau misalnya travel agent kan bisa dapat tambahan komisi ya dari sini biasanya. Jadi kebanyakan ada beberapa solusi sih ya. Pertama solusi yang menggunakan paket dari Indonesia. Tapi terakhir dulu kan sebelum pandemik saya paling nggak terakhir ya bulan 12 saya pakai itu saya bisa beli paket operator Telkomsel yang umroh. Itu kurang lebih 5 GB untuk Turki bisa kita gunain sekitar 275.000. Tapi waktu saya gunakan kemarin di Juni, itu sudah dibagi Telkomsel. Mungkin dia nggak mau rugi, mungkin ya karena banyak orang ke Turki. Jadi yang bisa dipakai untuk di Turki itu cuma 1 GB dan 4 GB-nya untuk umroh, hanya di dataran Arab. Otomatis, jadi nggak bisa dipakai, 4 GB-nya rugi. Jadi cuma bisa pakai 1 GB. Gitu juga yang 10 GB, cuma 2 GB yang bisa dipakai untuk di daerah Turki, maksudnya di daerah selain di Arab. Jadi itu sudah tidak saya rekomendasiin. Kalau dulu itu saya rekomendasiin karena full bisa menggunakan paket umroh itu. Yang kedua, saran lain sih mungkin saya memang belum pernah mencoba ini di Indonesia, tapi ada yang bisa beli, ada banyak yang nawarin modem ya, untuk pakai modem yang mungkin bisa, biasanya ini jadi peluang travel owner untuk menambah komisi otomatis siapa yang mau pesan. Yang ketiga, biasanya saya lebih menyarankan peserta untuk beli paket yang nanti disediakan. Saya biasanya booking ke operator tolong kita mau beli paketan internet, apakah itu Vodafone atau ke Turkish tergantung operator, dan nanti mereka biasanya mencas harga ke kita. Pengalaman saya terakhir sih sekitar 25 GB itu sekitar $30 yang menurut saya masih lebih murah dan daripada kita beli dari Indonesia menurut saya pribadi. Solusi yang lain yang kalau memang mau murah adalah di bandara itu memang ada sedia kayak Vodafone atau Turkish Cell, tapi itu tidak saya rekomendasiin. Pertama, kenapa? Untuk melakukan pendaftaran untuk beli tiket untuk beli SIM card lokal itu memakan waktu pendaftaran kurang lebih 5-10 menit tergantung jaringan. Paling cepat kadang-kadang ada yang sudah didaftarkan, tapi paling tidak menggunakan waktu sekitar 3-5 menit. Dan bayangkan kalau kita misalnya ada 20 tamu kita harus ngantri untuk beli paket kartu di situ, dan itu pasti membuang waktu kita untuk trip menurut saya pribadi. Jadi kalau saya memang saya akan arahkan mereka, apakah mereka memesan melalui travel atau kita sebagai tour leader nanti yang mengakomodir, yaitu melalui operator yang nanti kita kerjasama untuk tolong membelikan paket operator, atau modem atau SIM card internasional yang bisa kita beli di Indonesia kan banyak yang jual ya. Ada beberapa operator yang khusus SIM card internasional yang bisa digunakan luar negeri. Jadi itu pilihannya. Untuk membeli lokal di sana saya tidak sarankan karena memakan waktu, dan apabila untuk beli di keluar bandara juga akan memakan waktu yang akan memotong yang akan menyita waktu dari itinerary kita yang pastinya cukup mengganggu sih menurut saya. Jadi biasanya saya sarankan beli melalui operator kita, tolong minta belikan paket lokal di Turki yang nanti akan kita terima di bus ketika sudah arrive. Itu sih saran saya biasanya, Mas. Semuanya maksudnya Ibu, maaf. Untuk Ibu Sri Hayati tadi ya, maaf. Baik, terima kasih sekali. Sepertinya kita sudah tiba ke penghujung acara karena ini juga sudah masuk waktu asar. Mungkin acara bisa kita lanjutkan dengan foto bersama dulu. Mohon yang bisa membuka kamera, dimohon untuk membuka kameranya. Pak Pundi mohon dibantu untuk pengambilannya. Oke. Bapak Ibu mungkin bisa membuka kamera masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, ambil halaman yang kedua. Sebentar Ibu, sabar Bapak Ibu, sebentar. Oke, Bapak Ibu mohon dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah kita foto bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pundi sudah dibantu. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu narasumber kita yang hadir pada hari ini, luar biasa berbagi ilmunya. Mungkin bisa untuk terima kasih sharing-sharingnya, bisa untuk bekal untuk teman-teman kita yang mungkin beberapa saat lagi mungkin akan mengakhirkan perjalanan ke Turki. Juga sebagai pengalaman bagi yang seperti saya yang belum pernah ke Turki,
Terima kasih banyak. Segera ke Turki. Iya. Amin. Amin. Insya Allah. Baik. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, terima kasih saya ucapkan pada Pak Iman, Pak Pundi, Bu Titi, semua yang sudah terlibat, juga para narasumber yang telah terlibat dalam mensukseskan acara ini. Luar biasa sekali sharing ilmunya dan pengalamannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, puji syukur acara telah selesai dengan baik. Marilah kita akhiri acara ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ikma atas memberikan kami waktu untuk jadi narasumber, Pak Iman. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Jadwa, Mayang, Mas Rifai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Iman. Teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih semuanya. Pak Pundi, terima kasih. Sama-sama ya Bu. Pak Robi, Bu Rasmi, syukron Bu. Sama-sama ya. Pokoknya sangat bermanfaat sekali. Jawa Barat, semangat Bu. Bu Cici. Sampai ketemu tanggal 10. Di mana Pak? Pak Pundi tanggal 10 diumumin sekalian Pak Pundi. Siap. Di mana ada apa? Oke, tanggal 10 kita akan ada update untuk wisata Kashmir yang akan diadakan oleh DPD Sumatera Utara. Masya Allah, mantap. Waktu dan tempat sama juga. Selanjutnya tanggal 13 sekalian Pak Pundi. Tanggal 13-14 kita ada pelatihan basic tour leader umroh. Jamnya sama 13 hingga 17. 13 sampai jam 17 sore. Demikian Bapak Ibu, kita jumpa lagi nanti tanggal 10 dan tanggal 13-14. Terima kasih. Terima kasih Pak Pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sehat ya. Ya, salam sehat. Pak Pundi izin live ya. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, jumpa lagi. Pak Pundi izin live juga ya. Siap Ibu. Ya, salam sehat semua. Izin live juga ya Bapak Ibu. Semangat selalu Ikma. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam sehat, salam semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu keluarga besar Ikma. Amin. Terima kasih Uniku. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga foto saya. Yang lama ya Pak Mundi. Iya Bu. Oh, masih lengkap ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi. Mbak Ratna, terima kasih. Bu Cici semuanya. Bu Erna, Bu Yanti. Sama-sama. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih.